Sekarang tuh saya lagi ambil S2 psikologi di Maranatha, Bandung, di sini. Saya lagi disertasi teologi S3. Teologi saya memang teologi psikologi. Jadi secara dunia, saya di sebenarnya udah nggak ada. Jadi saya dulu kan juga divonis fisik ya. Saya umurnya nggak panjang, 2 kali saya mukjizat. Jadi plus kesehatan mental. Saya harusnya udah nggak bisa ngomong. Saya udah apa? Saya dulu tuh udah nggak bisa bedain mana yang mimpi, mana yang real gitu. Saya jalan di luar dunia. Udah nggak ada sebenarnya. Jadi kalau saya hari ini tuh ada, nah itu ya dibilang dunia udah nggak kenalin saya lagi karena saya udah nggak punya identitas di dunia tuh saya udah nggak ada. Tapi hari ini saya ada. Hari ini mungkin kita juga adalah ibu-ibu orang percaya yang lagi kepahitan. It's okay, Tuhan nggak baper. Ya, itu sampai Tuhan. Hari ini mau kamu worshiper ke, mau kamu pengkhotbah ke, mau kamu usher ke, ya, ketika kamu punya kepahitan hari ini, terakhir nama Tuhan. Baca kitab Yunus bagaimana Tuhan serius sekali memproses Yunus, gitu ya. Yunus tuh kalau baca ya nanti, Yunus hamba Tuhan, dia bisa dengar suara Tuhan secara audible. Tuhan bilang, Yunus, kamu pergi ke Niniwe, ya kan ya, bilang sama orang-orang di Niniwe bahwa kejahatan mereka sudah sampai padaku. Dan Yunus itu hamba Tuhan yang kepahitan. Saya pikir waktu itu, ini prolognya dulu ya. Saya pikir waktu itu Yunus gak mau dikirim ke Niniwe karena Niniwe itu memang jahat banget. Niniwe itu hidup bangsa Asyur. Bangsa Asyur itu bangsa yang benar-benar kalau ditanya kejahatannya itu luar biasa. Mereka selain menyembah berhala, ini satu yang paling ekstrim ya. Itu mereka mempersembahkan bayi-bayi gitu. Dengan cara yang sadis. Terus kalau baca kitab Yunus ya, itu kan ternak juga disuruh puasa ya akhirnya ya ketika rajanya bertobat ya. Itu bukan cuma sekedar puasa aja saudara ya. Karena pada waktu itu ternak itu juga dipakai untuk apa? Untuk berhubungan badan sama orang-orang. Jadi dianggap ternak itu juga berdosa, jadi disuruh puasa. Jadi segitu bejatnya bangsa Asyur, dan Yunus itu disuruh ke Niniwe. Pertama saya mikir ya, Yunus nggak mau dikirim ke Niniwe itu karena ya takut mati lah. Ibu-ibu mau nanti tiba-tiba Kak Indri bilang, yuk ibu-ibu kita doa peperangan rohani di jalur Gaza. Oh enggak kan? Bukan takut mati ya. Maksudnya mati mah mati, tapi kalau nggak mau ada orang mati konyol ya. Ya kan, orang kita mau matinya rest in peace ya kan. Nah, saya pikir waktu itu gitu, Yunus juga gitu. Waktu Yunus itu dia pergi ya, ada disuruh ke Niniwe, dia pergi ke Tarsis. Niniwe itu adalah daerah pegunungan, dia tinggi. Tarsis itu lautan. Di dalam konteks penulisan Yunus pada waktu masa itu ditulis, pengetahuan dari nabi-nabi itu sederhana banget. Bahwa ketika memuji menyembah Tuhan, mereka harus naik ke tempat tinggi, gitu, bangun mesbah, gitu kan ya. Sehingga apa? Tuhan itu hanya ada di tempat yang tinggi. Makanya kalau baca kitab Yunus itu ada kata-kata Yunus pergi, dia pergi ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Laut itu dulu simbol dari segala kegelapan dan juga simbol kematian. Makanya besok tuh nanti di akhir zaman semua yang aneh itu kan keluar dari lautan kalau baca kitab Wahyu. Karena memang itulah simbol kematian dan kegelapan. Pada waktu tuh Yunus tuh bilang sama awak kapal, aku nggak mau pergi. Kalau mau badai ini berhenti, buang aja aku ke laut, gitu kan ya. Ini satu contoh aja, buang aja aku ke laut. Saudara lihat nggak ketika dia mengatakan hal itu, bisa nggak Tuhan khotbah dari langit-langit? Yunus, nggak boleh gitu dong. Kamu nggak lihat? Aku udah ikut loh sampai laut begini. Tuhan nggak khotbah. Jadi hari ini saudara berhenti khotbahin orang juga. Kalau ada orang yang datang ke saya, ke saudara dalam keadaan kepahitan, jangan langsung dikasih ayat-ayat. Oke, Tuhan aja nggak bikin kayak gitu. Saya pikir Yunus takut mati, ternyata enggak. Tuhan itu sangat serius dengan luka-luka batin kita.
Sehingga apa? Besok kita bisa bilang, aku sakit jiwa Tuhan. Tanpa ngerasa, kita akhirnya lebih rendah. Atau kita menjadi orang Kristen yang gak sempurna. Bergumul dengan kesehatan jiwa kita hari ini, itu Tuhan sungguh sangat serius. Dan itu tidak menjadikan kita sebagai orang Kristen yang buruk. Dan itu tidak menjadikan kita sebagai perempuan yang hari ini nilainya rendah. Orang yang hari ini bilang, aku memang punya kesulitan meregulasi emosi. Hari ini jiwaku sakit. Itu target istimewanya Tuhan hari ini untuk dipulihkan. Karena harus pulih. Ya, harus pulih. Nah ini yang dinamakan psikoteologi. Psikoteologi, mau kita lihat, nanti baca juga. Ini cuma sama Yunus ya. Tapi Yunus paling menarik buat dibaca. Yunus kepahitannya kan, dia pengen melihat Niniwe ditunggang-langgangkan. Ya kan, kepanasan. Iya, Tuhan bikin pohon darah biar Yunus nggak kepanasan. Hari ini percayalah, tangkap itu. Tuhan ikut kemanapun kita pergi. Tapi yang penting jujur aja. Yunus tuh jujur banget. Yunus tuh sampai ngomong belak-belakan, dia bilang apa Tuhan ya itu ya. Dengar suara Tuhan ya. Disuruh sama Tuhan pergi kemana, dia pergi kemana sama Tuhan. Tapi dia jujur banget. Dia bilang sama Tuhan tuh di situ, dia bilang gini, aku udah tahu dari pertama bahwa Niniwe akan kamu kasihi. Iya kan? Dia bilang gitu, Mak. Nah, lebih baik aku mati. Bayangin kejujuran dia di hadapan Tuhan. Lebih baik aku mati. Bayangin betapa sabarnya Tuhan. Coba kalau Tuhan bilang, mendingan aku mati, terus Tuhan bilang, oke deh. Gitu. Saya kalau Tuhan jujur ya, apa yang Tuhan sabar sama Yunus? Ibu-ibu gak berpikir ya, Tuhan sabar banget sama kita. Masalahnya jujur gak? Orang yang hari ini pura-pura enggak, ampain. Ya udah, ampain kan? Tuhan akan cari target yang lain. Yang hari ini memang mau jujur untuk diperbaiki. Ya, jadi mostly jangan sampai benar-benar sia-sia ya. Di malam tuh kita bisa latihan gitu. Apapun kondisi kita, apapun profesi kita. Kenapa? Ibu-ibu mesti bangkit. Ibu-ibu sama saya itu adalah benar-benar tiang yang hari ini tuh iblis mau patahkan tuh lewat situ. Iblis tuh kerjanya tuh sama dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia tuh udah berusaha dari metode kayak Tuhan juga. Dahulu, sekarang, dan selama-lamanya sama tuh iblis. Ya kan? Kayak Tuhan kan? Tapi kalau Tuhan kan karena dia setia. Kalau iblis karena dia nggak kreatif. Dahulu, sekarang, selama-lamanya dia sama. Nah kalau hari ini kita masih ketipu, kan kita hidup belum ya Bu? Iblis target pertama perempuan. Hari ini target istimewa iblis juga perempuan. Iblis hari ini nggak peduli sama rumah tangga saya, sama rumah tangga ibu, nggak peduli. Yang dia peduli adalah merusak ciptaan Tuhan. Apa itu? Hubungan. Iblis nggak tahu nama saya, iblis nggak tahu nama ibu-ibu. Dia cuma tahu bahwa hubungan, relasi itu adalah salah satu ciptaan yang Tuhan paling banggakan. Ketika Tuhan menciptakan Adam, Tuhan tak menciptakan manusia loh. Tuhan menciptakan hubungan. Dan dia sangat mencintai hubungan itu. Mencintai hubungan. Dan dia tahu yang mau dia rusak bukan Adam. Dia juga woro-woro kenal namanya Adam. Dia cuma merusak aja karena dia tahu ketika hubungan rusak itu melukai perasaan. Tujuannya iblis itu cuma bikin Tuhan sakit hati. Dan dia akan lakukan apapun. Nah hari ini targetnya dia, yang akan dia pakai itu perempuan. Perempuan. Jadi kalau kita lihat di sini, penting buat perempuan hari ini untuk mengendalikan emosi. Kenapa? Kantong kejiwaan itulah yang iblis paling senang untuk main-mainin. Karena dia tahu perempuan lemahnya di situ. Perempuan kan suka main perasaan. Iya, iblis mainnya juga perasaan. Jadi hari ini, kalau kita ngeliat ya guling-gulungnya, kemarin kan coba ini ya, mana yang mesti dipencet? Ini. Ya. Nah. Inilah kalau pengajarnya Ganteng. Nah ini kalau minggu bulan lalu kita belajar ini Imago Dei. Kemarin tuh kita menelusuri bagaimana Tuhan menciptakan kita. Ada mandat penciptaan. Ada mandat penciptaan tuh maksudnya gini. Seseorang tuh ya seberapa rusaknya dia ya, tetap ada gambar Allah di dalam dirinya.
Jadi hari ini, kalaupun kita ngerasa kita sungguh begitu rusak, sesungguhnya tetap ada gambar dan citra Allah yang selalu layak untuk dikasihi dan diberi belas kasih. Gitu. Hari ini kalau kita bilang, wah udah hancur banget tuh orang, atau kita sendiri hari ini hancur, sesungguhnya hari ini kita masih punya mahkota citra Allah. Ya, nah ini yang menarik kemarin di sesi kedua. Sesi kedua tuh biopsikososial spiritual. Kalau dengar kalimatnya, kata-katanya kayaknya ribet banget, terus gaya banget gitu ya. Padahal sih sederhana. Ini tentang 1 Tesalonika 5 ayat 23. Kita kan suka gitu ya, Bu. Pokoknya gaya aja dulu ya kan, ribet aja dulu. Nah ini, ya udah tuh. Biopsikososial spiritual. Padahal itu 1 Tesalonika 5 ayat 23. Hendaknya tubuh jiwa rohmu tuh terpelihara sempurna. Nih, coba saya mau ada 3 peraga coba di sini ya, 3 peraga. Sebelum kita masuk ke modul yang benar-benarnya. Hari ini nanti akan ada 3 sesi. Saya berharap sesi yang terakhir itu waktu tanya jawab, kita nanti bisa berperan secara aktif ya. 3 peraga, coba ada yang mau ini? Kemarin Grace sudah jadi peraga juga ya. Grace mau jadi peraga lagi? Iya. Jadi peraga ya. Hah? Jadi peraga. Ya, Iya ya. Kenapa yang dibilangin ya, Tuhan tuh sangat serius sama yang namanya fisik kita gitu ya, dan juga jiwa kita. Kenapa harus terpelihara sempurna? Tuhan tuh, Allah itu roh ya. Allah itu roh. Jadi seolah-olah Allah tuh hanya peduli sama roh aja. Padahal enggak. Tuhan bilang sempurna. Nah ini kita lihat di sini ya. Coba tubuh, jiwa, roh. Tubuh itu daging ya. Kedagingan. Maaf ya, aku dari bikin kedagingan. Jadi jiwa itu supaya kita tahu nih nanti kantong emosi kita itu letaknya di sini. Baru nanti kita pelajarin emosi itu apa aja. Baru nanti kita sadarin, oh salah ya, ternyata aku pikir hari ini aku marah, padahal kaget doang. Ya, karena emosi itu nanti kita telusuri sampai ke layer ketiga. Ini jiwa nih, dia ada di tengah-tengah. Nah ini roh, ya kan ya? Wah ini baik banget ini. Katanya aku dulu. Coba lihat bayangin ya, ini jiwa kita. Ini tergantung bagaimana kita menghadapkan jiwa kita. Mau lebih ke daging, tubuh, atau mau lebih ke roh. Ketika jiwa, perasaannya, kantong emosi kita itu kebanyakan kita arahkan kepada roh, kita pasti akan jadi orang yang selalu mengikuti lebih banyak kehendak Tuhan. Ya kan? Kita masih ada di dunia, ini juga masih ikut. Tapi pastinya kita akan lebih patuh, nurut, sama apa? Sama apa yang menjadi kemauan Tuhan. Nah ketika ada di sini, saudara, iya, ya kan ya, kita lihat, nah kita akan masuk ke dalam lebih ke kedagingan kita. Jiwa ini ngikut aja. Dia itu menempati posisi di tengah-tengah. Tergantung kemana kita lebih berharap. Ke dunia, hari ini kita bisa periksa. Jiwa kita pasti banyak kurangnya, ya kan? Ika nih, belum selesai ibu-ibu ya. Ini memang agak lama. Mau kita hari ini ya kerjanya lihat dunia aja. Ya kan? Yang dikejar apa habis itu? Tas. Ya kan? Habis itu apa lagi? Konsumerisme. Ya kan? Ideologi, pengajaran-pengajaran. Saya yang dulu, emang saya kesini. Jangankan tas, ibu-ibu. Saya punya ideologi, doktrin-doktrin, pemahaman-pemahaman, pengajaran-pengajaran yang relate sama dunia. Perempuan kalau nggak hamil nggak tuh. Perempuan mandul nggak ada harganya. Karena apa? Karena saya kesini. Perempuan kalau tasnya nggak 3 warna, ya kan? Apalagi artis. Ih, kesian tahu, ya kan? Itu kalau kesini. Nah, kalau saya kesini, apakah saya juga meninggalkan pengajaran lain? Ya masih tetap ada. Tapi bisa terburu, saudara. Kenapa? Karena saya percaya yang ada di sini. Gak ada di Alkitab dibilang kalau perempuan gak melahirkan berarti bukan perempuan. Mana ayatnya? Jadi tergantung hari ini tuh kita mau menghadapnya kemana. Nah, jiwa itu gampang tarik-tarikan, tuh. Gampang tarik-tarikan. Dan iblis hari ini juga bawa pengajaran. Ibu-ibu gak berpikir iblis itu bawa buah apel, buah naga, buah kiwi kan sekarang karena dulu dia bawa buah pengetahuan. Enggak. Iblis itu dia juga bawa, yang dia bawa pada waktu itu adalah pengajaran.
Dan kalau hari ini ibu-ibu pikir iblis itu datang dalam bentuk-bentuk seperti itu ya, film-film Susana gitu kan ya, bokir, beli sate 40 tusuk, begitu ngeliat ke si 20 ya. Itu apa? Beli sate 20 tusuk gitu kan ya, bokir, disuruh gitu bokirnya noleng, gak ada mukanya gitu kan. Ya. Iblis itu nggak itu tiba-tiba horden di rumah kita kebuka sendiri. Iblis nggak kayak gitu. Iblis juga udah 5G sekarang. Ya kan? 5G apaan sih? Pokoknya lu gaya aja. Si Iblis udah 5G. Hari ini Iblis itu datang mau perjanjian lama, coba lihat. Itu kan dia ngobrol lama loh. Dia ngobrol lama loh sama Hawa. Jalan bareng loh. Ya kan? Yang kita pun dibilangin dia jalan, dia ngobrol panjang. Berarti apa? Iblis hari ini juga jalan bareng sama kita. Lama, sabar. Dia bawa pengajaran. Nanti kita periksa hari ini pengajaran itu dari mana. Coba periksa arisan. Ya kan? Jalan bareng. Kayak dulu gitu soalnya. Ya kan ya? Beli tas. Aduh gak ada duit. Gampang. 12 kali bayar. Dia mau pengajaran hari ini. Nanti kita periksa kantong emosi kita. Saya kemarin habis ulang tahun, ini bukan kode keras ya. Nanti kalau mau nyelamatin saya nanti ya selamatin aja. Nyelamatin itu selamat ulang tahun ya, gak perlu diselamatkan. Saya udah selamat soalnya. Saya kemarin ulang tahun coba. Suami saya kan berbeda ya. Kadonya apa coba? Tumpang tangan didoain istrinya. Iya. Kamu akan semakin berapi itu pagi-pagi ya kan? Coba bayangin saudara. Sabar ya. Saya juga masih arisan. Coba lihat di arisan saya. Ya 3 hari setelah dia ulang tahun tuh. Orang-orang pas datang. Tiba-tiba ada yang datang ibu-ibu tempat saya, sahabat saya ngomongin. Tahu gak sih gitu. Gak ada angin, gak ada hujan. Dia sebut nama suaminya. Mana gue dikasih tas everyday gift. Katanya gitu. Coba bayangin saudara. Kalau nggak di sini benar-benar emosinya sehat. Emosi nggak? Ya. Emosi. Jadi jangan pikir hari ini emosi kita tuh nggak terganggu dengan hal-hal kecil. Gitu. Tapi dipendam. Kalau saya nggak sadar sama emosi saya waktu itu, begitu saya pulang, saya udah mulai itu. Walaupun di hati aja, tahu suami saya itu udah sedikit nilainya lebih rendah daripada apa? Suaminya teman saya kan. Nah, itu emosi sebenarnya. Nah hari-hari ini kantong emosi kita tuh nanti kita belajar. Ya, dari luar itu yang bikin kita meledak. Nih kalau saya sekarang lihat Grace tadi di tengah gitu ya. Sekarang coba bisa nggak di sini ya? Saya berharap semuanya bisa melihat. Coba semuanya pegangan coba. Ini pegangan ya. Ini kan tali pergandengan. Nih kesinian sedikit kelihatan ya. Coba ketika kalau misalnya nih ya, roh itu narik jiwa kita. Nah, kita arahkan ke sana, roh narik jiwa, tarik yang keras, tarik ke sana. Ikut gak daging? Ikut. Jadi ketika kita membiarkan kita ditarik sama roh, daging ikut, daging turut. Nah sekarang coba ya, kalau misalnya daging tarik jiwa, tarik, roh ikut gak? Gak ikut. Kenapa? Bukan karena roh lemah. Roh itu nurut, Tuhan tuh gak maksa, Tuhan itu. Tapi dia tidak akan meninggalkan. Manusia itu punya 6 emosi dasar. 6 doang. Turunannya yang banyak. Nah Alkitab tuh bilang gini, jangan tidur, ya kan? Jangan sampai matahari terbenam. Padamkan amarah, gitu kan. Selesai gitu kan ya. Itu ayat dulu susah banget buat saya. Kalau kita lagi berantem sama siapa misalnya saudara jauh gitu ya, gimana caranya? Matahari udah terbenam berapa belasan purnama gitu kan ya, sementara kita belum selesai. Berarti ya enggak? Yang Tuhan hilang di dalam Alkitab, marah. Dia nggak minta selesai masalahnya. Marah itu emosinya kita. Nah, hari ini kita mau belajar itu ya. Yang kedua nanti sesinya adalah emosi di dalam Alkitab. Kenapa ini juga penting? Supaya nanti ibu-ibu ngerti Tuhan itu sama sekali nggak baperan. Bahkan Tuhan itu benar-benar memperlakukan dan mengekspresikan emosinya. Tuhan Yesus itu menangis. Meskipun apa? Dia tahu Lazarus nanti akan dibangkitkan, tapi dia validasi perasaannya. Bahwa apa? Dia sedih ketika Lazarus itu mati.
Saya jadi berhenti berpikir ya, hari ini tuh aku baper banget, dan Tuhan hanya peduli sama kerohanian saya dan juga saudara. Tuhan sangat peduli, sempurna Dia peduli sama apa? Kesehatan fisik kita dan kesehatan jiwa sama batin kita. Saudara, kalau ibu-ibu ya, manusia tuh kalau terbagi, supaya kita sama-sama ngerti, jiwa itulah yang harus kita perjuangkan hari ini. Hari ini. Orang percaya itu terbagi atas 3 periode di dalam hidupnya ya. Periode ketika dia diselamatkan ya kan ya, justification. Udah pernah dengar itu kan ya. Ketika satu manusia, orang itu percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat, sesungguhnya dia sudah diselamatkan, rohnya baru, hatinya baru. Ya kan ya, Yesaya 36 ayat 26 sampai 27 itu bilang dengan jelas. Jika orang itu mengaku percaya, maka dia sudah memiliki roh yang baru. Berarti apa? Hari ini roh saya sama roh ibu-ibu selesai. Tangkap itu. Gak ada yang dibilang, oh lagi naik, lagi turun, oh lagi hilang, lagi gak ada. Gak ada ibu-ibu. Sudah selesai. Sudah dapat. Gak ada yang bisa curi itu lagi. It's done. Sudah. Nah kalau sekarang soal apa? Tubuh, jiwa, roh. Gitu kan ya. Tubuh itu ada di mana? Hari ini saya sama ibu-ibu, tubuh kita itu sudah ada di yang namanya status mode ya. Mode kejatuhan. Status kejatuhan. Status kejatuhan tuh kayak gimana sih? Mau dirawat kayak gimana pun, mati nggak? Mau dijaga kayak gimana pun, sakit nggak? Karena apa? Karena memang status fisik kita itu ada di status kejatuhan. Kenapa? Karena nanti badan kita ini akan dapat badan baru yang namanya tubuh kemuliaan. Nah itu sifatnya nanti, jauh ke depan. Hari ini kita malahan dari sering ngecek check up ya, ketiba ngecek jiwa dan batin kita. Nah kalau tadi saya tanya, roh udah selesai, past tense ya kan? Tubuh itu nanti, future, ya kan? Akan ada tubuh kemuliaan. Tubuh ini nggak dipakai lagi. Nah, masalahnya sekarang sebelum glorifikasi, sebelum dimuliakan dengan tubuh kemuliaan, dengan roh yang sudah selamat, ketika kita lagi sanctification, lagi dikuduskan kan ini kan, ya kan? Preselnya sekarang kan, itu jiwa. Jiwanya diapain? Itu yang hari ini harus dikerjakan. Nah, Tuhan bilang, walaupun sekalipun masih ada dalam mode kejatuhan, Tuhan bilang, rawat pelihara sempurna tubuh, jiwa, dan roh. Di hari ini doesn't make you a bad Christian ya. Kita mau sama-sama belajar dengan jiwa. Jiwa itu harus diperjuangkan sekarang. Kita nanti akan dapat konfirmasinya bahwa Tuhan Yesus itu juga adalah sosok yang sangat peduli dengan kejiwaan. Ada satu contoh lagi di dalam Alkitab ya. Itu Nabi Elia. Ibu-ibu udah pernah baca nggak? Kalau belum pernah baca tentang si Elia ini, saya ceritain ya sama kayak Yunus. Tapi nanti baca deh, seru gitu. Elia itu kan dia baru pulang perang ya. Dia perang dalam penyertaan Tuhan. Ketika perang, wah selesailah semua. Dia menang dengan gegap gempita, katanya. Begitu dia pulang, saudara, dia burn out, dia kecapean tuh, gitu kan. Dia ketemu istrinya, kayaknya istrinya salah ngomong. Terus dia langsung stres dia shut down tuh. Terus dia bilang di situ, mau mati aja. Dia mau bunuh diri di situ. Nanti kalau saudara baca ya, ibu-ibu baca gitu di Alkitab. Itu Tuhan nyuruh Elia ini suruh istirahat, makan, minum, ya kan Bu? Coba, kalau saya jadi Tuhan, makanya kita nggak jadi Tuhan ya kan, karena bisa terselami ya kan. Kita khotbah nggak? Khotbah apa sih? Elia nggak boleh gitu dong. Kamu nggak ingat kemarin waktu perang, aku menyertaimu loh. Tuhan nggak ngingetin kebaikan dia loh sama Elia. Tuhan udah makan tidur yang cukup, oke anakku, nanti kita ngomong lagi. Jadi apa hari ini? Nih, kenalin aja dulu emosinya ya. Emosi. Kita mau kenal ya. Jenis-jenis emosi itu apa aja. Kalau kita ngerti ya jenis emosi kita, terus kalau kita sadar, di dalam diri kita tuh ada yang namanya fungsi alarm. Nah itu yang hari ini tuh mesti kita kendalikan. Tombolnya itu tuh ada di dalam diri kita. Jadi harusnya kita tuh yang punya kendali. Untuk apa membiarkan tombol itu tuh kepencet atau enggaknya tuh kita yang pegang kendali.
Salahnya kalau di sini tuh udah gelap gitu kan ya, kita nggak bisa bedain satu sama lain. Itu yang membuat kita hari ini tuh tombolnya tuh kayak cepat gitu, on off sendiri. Nih ya, coba kita buka ya. Nih, emosi dasarnya manusia. Secara psikologis, gitu ya, emosi tuh bukan cuma sekedar gini. Oh iya nih hati. Emosi apa? Aduh hatinya lagi nggak enak. Ketika satu orang itu bilang bahwa dia lagi nggak enak hati, sebetulnya yang terjadi di dalam tubuhnya dia tuh ini langsung berkesinambungan nih. Nih, orang bilang lagi nggak enak hati, itu langsung terjadi ya satu keadaan yang sifatnya kompleks. Kompleksnya apa? Orang yang nggak enak hati, ketika hatinya mau proses, dia langsung kirim sinyal tuh langsung, nih langsung ke sini. Ada respons saraf itu langsung terganggu. Jadi jangan berpikir ketika gue nih nggak enak hati gitu, terus nggak terjadi apa-apa di sini. Percayalah terjadi sesuatu. Tuh kemarin ada yang konseling sama saya gitu, saya mau cerai katanya. Itu kenapa? Suami saya puber kedua. Saya ngobrol sama suami saya gini, emang Tuhan mendesain gitu ya dulu sama Adam, nanti kira-kira umur ke-puluhan gitu ya, kamu puber kedua. Enggak ada Tuhan menciptakan fitur puber kedua, karena sexuality ya itu adalah hal yang sifatnya tuh pengalaman, dia bukan fitur dipencet gitu. Semua tuh kan sama. Sexuality itu adalah pengalaman, apa yang dialamin. Jadi saya tanya sama dia, puber kedua bu gitu. Tapi saya tanya juga sama ibu itu, ibu lagi menopause. Oh iya, kamu tahu gitu. Dia kan kita seumuran, saya bilang. Perempuan menopause bukan perempuan menyenangkan di rumah, tahu. Nah, itu juga kita mesti ngerti, itu juga mesti kita komunikasikan. Saya tuh komunikasi banget sama Paul. Jadi istilahnya kalau ini pilot ya, kita tuh semakin kita ngerti emosi kita, itu kayak pilot itu kan fair ya sama penumpangnya kan. Ketika dia lihat awan kan dia bilang sama penumpangnya, ini yang mau masuk awan, cuaca buruk ya kan ya, nanti akan ada turbulence, please go back to your seat, fasten seat belt. Perempuan menopause tuh harus ngerti emosinya dia supaya dia juga bisa kasih tahu sama suaminya, ini lagi hot press, jangan deket-deket. Oke, itu rasanya kayak lagi nelen AC, mesin AC. Terus mesti fair, sehingga apa? Rumah tangga kita tidak terguncangkan. Orang kalau di menopause sudah mood swing, ya kan ya? Ya kan, saya lagi ngomongin diri saya. Saya kalau udah mau, saya tahu nih, ketika di bawah tekanan, saya kan lagi nyiapin banyak makalah, tesis, disertasi, itu tekanan sudah. Begitu tekanan itu lagi di depan laptop, tiba-tiba hot rush, itu kan yang mau meledak, yang udah kayak full, ya kan? Saya bilang loh, emang ibu-ibu pikir hamba Tuhan nggak ada gitu perjuangan nggak ya? Ibu-ibu sama, meledak mah meledak aja. Terus saya bilang gitu, saya bilang sama Paul, ini bikin banyak ibu, udah lagi mikirin tesis, disertasi, tiba-tiba on press, saya harus jalan. Saya punya tips buat ibu-ibu. Saya jalan 15.000 langkah. Karena 10 menit pertama dia mengubah mood. Baru abis itu dia membakar lemak dan segala macam. Jadi saya selalu bilang, kita jangan ngomong dulu, oke? Jalan dulu di kompleks. Ada banyak ketika apa? Ketika kita tahu emosi itu mau datang, kita mau diserang. Dan itu perempuan itu paling bisa. Kita tuh punya banyak distraction. Ya kan ya? Sampai anak-anak saya tuh kalau ngomong gini, beda ya Inak sama papa katanya gitu. Jadi istilahnya perempuan sama laki-laki itu beda. Inang katanya gitu. Inang tuh kalau flu dia masih bisa manjat gunung, dia masih bisa nyetir, dia masih bisa segala macam. Tapi kalau papa yang flu, aduh udah kayak harus nulis surat wasiat katanya gitu. Udah kayak mau mati. Jadi perempuan tuh hari ini kuat banget. Perempuan tuh hari ini kuat banget. Jadi kalau sudah sampai terjadi perubahan fisiologis, yang udah akhirnya hari ini tuh mager gitu ya, susah tidur, terus suka ngos-ngosan, ngap-ngapan, susah napas gitu, tiba-tiba vertigo, itu berarti pusat kantong emosinya dia tuh udah cukup gede. Ibarat balon dia tuh udah tipis banget. Ya kan ya? Nah, penilaian kognitif itu orang-orang yang hari ini penuh kekhawatiran, itu memang sudah terjadi sesuatu di pusat pikirannya dia. Hasil dari mana? Hasil dari sarafnya itu tuh yang keberatan itu kan. Hasil dari saraf yang keberatan sama fisik yang keletihan. Kombinasi antara saraf yang kepenuhan sama fisik yang keletihan ini menghasilkan apa? Menghasilkan asumsi sama keberatan berpikir. Mulai khawatir. Pasti gue diomongin gini deh. Pasti mereka begitu deh. Ketika orang bilang pasti lihat aja.
Akhirnya apa? Menjauhkan diri dari keluarga. Pasti diomongin, ya kan ya? Pasti gue diginiin. Nah, itu yang iblis suka. Tapi kan seseorang akhirnya siapa? Ya, naik lainnya, emosi tuh ada 6 emosi dasar ibu-ibu. Nah, kita anak-anak tuh suka salah. Kita pikir kita marah, padahal kita kaget. Kita pikir kita marah, padahal kita muak. Ini ada 6, ya. Ada 6 emosi dasar. Yang pertama tuh takut. Ini gampang buat dikenalin ya. Ada 2 sedikitnya yang kita suka nggak sadar gitu ya. Takut, marah, sedih. Ya, takut, marah, sedih. Terus ada senang. Terus ada kaget. Kaget itu emosi dasar loh. Dia bukan emosi turunan. Terus apa satu lagi? Jijik, muak. Sebel tuh masuknya di sana. Ini kalau saya lebih pikir tuh sebel tuh marah, enggak loh. Sebel. Nih, ya kan ya? Jadi ada 6. Sedih, happy, takut, marah, kaget, jijik, muak. Kan saya mau tanya, bisa nggak kita bedain hari ini? Ya kan ya? Semua emosi itu punya energi. Ya kan? Setuju ya? Semua emosi itu punya energi. Kita happy, energi kita gede banget ya kan ya? Kita bisa marah, gak berasa capek. Kalau hari ini hati kita tuh tadi 3 ya, jiwa kita di tengah kita beneran happy, gak ada capeknya ya kan? Anak-anak kalau bilang kita pusing lihat Instagramnya hilang katanya gitu. Teman-teman saya paling gak, ini pergi kemana, mana kayaknya gak ada capeknya. Kenapa? Selama memang jiwanya happy. Coba lihat kalau jiwa kita hatinya lagi gak senang, pasti badan lebih cepat sakit kan, gampang capek kan, males kan. Nah ini yang membuktikan bahwa yang namanya emosi dia punya energi. Sayangnya emosi yang negatif jauh lebih banyak daripada emosi yang positif. Terkejutnya bisa 2 nih, bisa senang bisa enggak. Karena terkejut itu kan kita menyaksikan sesuatu yang kita nggak siap, gitu kan? Itu bisa 2 tuh, ya kan? Kalau misalnya tiba-tiba nanti kan saya habis ulang tahun ya, ini kode bukan kode. Terus tiba-tiba ibu-ibu surprise kasih kado gitu buat saya. Itu kan kaget yang bahagia, kaget yang menyenangkan. Ya ada energinya, gitu. Ini bukan kode keras, ini contoh paling gampang gitu kan ya. Tapi kalau nih misalnya nih, saudara misalnya kekagetan yang sifatnya negatif, nah itu energinya lebih besar daripada emosi kaget yang positif. Gitu, meskipun dia bisa 2. Nah kalau kita lihat ya, ini dari 6 emosi dasar, itu jauh lebih banyak, jauh lebih masif daripada yang satu ini. Ini kita hari ini kita senang-senang ya. Ini selama sampai jam 2 nih ya, hari ini ya, kita senang-senang. Itu ada energinya. Tapi ketika nanti ibu-ibu keluar, tuh coba lihat, terus jadi klakson, kesel tuh. Ya kan ya? Habis itu apalagi ditelepon sama anak, udah mulai mumet-mumet lagi. Bukan berarti yang tadi dicuri. Energi yang bahagia dari tempat ini masih ada. Nah, masalahnya dia udah dikepung dengan energi dari emosi-emosi yang baru. Nah itu terjadi selama 1 hari, periksa aja. Berapa berapa jam kita tanpa tidur ya. Kalau misalnya kita tidur 7 jam ya, berarti 24 dikurangi 7, berarti berapa itu? Sekitar 17 jam kita bangun. Periksa tuh emosinya. Ada banyak yang masuk di dalam kantong kita. 17 jam. Dari jam 9 tuh tadi, ibu-ibu udah senang-senang. 9 sampai jam 2 itu berapa jam? 9 sampai 14 itu kan berarti 5 jam. Ya kan ya? 5 jam ibu dengan emosi bahagia. 5 jam ibu punya energi positif. 12 jam pernah nanya nggak sisanya? Hari ini kita pulang itu nanti. Ya kan ya? Sampai malam. Nah kembali lagi ke ayat Alkitab itu tuh tadi. Jangan tidur ya. Belum terbenam, hadapkan amarah. Tuhan yang bilang, selesai masalah ya, telepon sama orang-orang yang jangan. Regulasi emosimu. Dan emosi yang energinya paling dahsyat, marah. Makanya dibilang padamkan amarah. Kenapa? Karena itulah emosi yang hari-hari ini itu paling besar energinya. Dan namanya sejahtera itu yang mau dicuri sama iblis. Makanya Alkitab itu bilang, selesai yang ini, regulasi yang ini, regulasi yang ini.
damai sejahtera. Nah, ada di sini yang bisa ini damai sejahtera marah gitu tapi happy gitu. Coba lambaikan tangan, nanti kita foto rame-rame, kita viralkan. Ibu ini ngeri kali loh weh gitu. Hanya ada di Bandung, udah nggak diproduksi lagi nih, satu-satunya di seluruh dunia kita foto untuk viralkan. Karena nggak ada, dan iblis paling tahu itu. Dia mau bikin itu aja. Paling gampang ketika seorang perempuan marah, damai sejahtera hilang, habis itu masuklah semua pengajaran. Dia kasih rasa takut, dia kasih rasa khawatir, dia kasih segala sesuatu. Gitu ya. Jadi nah, takut kayak gitu. Selalu tuh ada dibilang ini, saya dalam bahaya. Saya butuh perlindungan. Ketika seseorang tuh dia marah, dia ngerasa nggak adil, dia ngerasa nggak ada damai sejahtera. Itu paling gampang tuh. Nanti yang tadi saya bilang, selalu ada langsung apa? Langsung ada terjadi sesuatu di pusat saraf. Ketika seseorang terjadi sesuatu di pusat saraf, sininya dia mulai deg-degan, ya kan? Dia tahu ketika seorang itu takut, dia mulai deg-degan, ya kan? Ketika dia deg-degan, dia mulai masuk ke pemikiran dia, mulai berkabut tuh. Saya butuh perlindungan. Sehancur apapun kita hari ini, dakwaan dan penghakiman begitu tinggi, Tuhan perlu sesuatu yang sebetulnya hari ini juga masih ada dalam diri kita. Seperti buli-buli air si korban. Jadi gitu ya, Tuhan itu nggak apa-apa, dia nggak langsung kasih nasihat. Tuh, kita udah buktikan Tuhan di perjanjian lama dengan nabi-nabi, kita juga buktikan bagaimana cara kerja Tuhan terhadap psikologi seseorang di perjanjian baru. Ya kan? Kalau kita lihat ya, begitu banyak Tuhan Yesus itu ketika dia jalan ya, Tuhan itu tuh banyak sekali apa namanya, ketika bertemu dengan Bartimeus misalnya ya, Bartimeus ibu-ibu tahu ya, itu ya pengemis buta ya, kayaknya pengemis buta. Habis itu siapa lagi? Ada di kolam Bethesda. Itu Tuhan itu ketika bertemu sama mereka, itu Tuhan itu nggak khotbah juga. Tuhan tanya, kamu mau aku bikin apa? Kita berita hari ini kejujuran kita, makanya saya bilang jujur karena kejujuran adalah awal dari pemulihan. Ya, kejujuran itu awal dari pemulihan. Hari ini kita sakit, hari ini kita kecewa, hari ini kita khawatir. Nah ini yang saya mau katakan, kita mau coba regulasi semuanya, gitu ya. Sampai di stadium berapa? Hari ini juga saya berharap semua itu bisa merasakan kantong emosi kita tuh hari ini tuh sebesar apa. Karena semakin besar kantong emosi kita hari ini, itu ketebalannya juga makin rentan. Kayak balon, ya kan ya, balon tuh kalau dia makin gede, dia itu makin tipis. Itu saudara ya, ibu ya. Nah, tadi kan kita udah sampai di sini. Ada nggak? Begitu tadi saya kasih tahu ya, bahwa meregulasi emosi itu adalah emosi kita sendiri. Dan muak, ya, muak itu adalah salah satu emosi dasar. Dan muak itu sebenarnya yang lumayan paling sering. Nah, saya mau kita hari ini kita hitung lagi ya, dari 24 jam kita tidur 7 jam, berarti 17 jam. 17 jam, bisa nggak hari ini? Kita periksa, misalnya kita dari kantor itu 9 jam. 17 dikurangin 9 aja, itu berarti udah 8 ya. 8. Nah, 8 ekstra itu kita ada di mana? Orang yang hari ini tuh benar-benar ngerti ya, itu orang-orang yang cerdas secara emosi. Orang yang cerdas secara emosi itu orang yang hari ini itu bisa menguasai dan juga bisa punya fisik yang jauh lebih sehat, bisa tidur. Jiwa juga perlu dikasih makan. Kalau saya tanya hari ini ya, tubuh, jiwa, roh terpelihara sempurna. Roh dia punya makanannya sendiri, jiwa punya makanan sendiri, tubuh punya makanan sendiri, masing-masing dengan jadwalnya sendiri. Tubuh udah nggak usah dicek lah, ini ibu-ibu udah tahu ya, pagi coffee break, ya kan ya, malahan ada tambahan-tambahan tuh. Makan 3 kali sehari, coffee break 2 kali, ya kan Ci, ya kan? Jadi gitu. Ntar malam apa itu namanya, midnight apa lagi gitu, ya kan ya? Kita langsung, tapi paling kita punya 3 jam makan reguler, ya kan? Supaya nggak sakit mah. Nah, kita cuma berpikir bahwa sakit mah itu kalau kita punya pengaturan makan. Padahal seperti tadi yang saya bilang, ketika hati kita nggak happy, secara otomatis salah akan kasih reaksi sama apa? Sama badan kita. Nah itu mah. Kayak orang bilang kan ya, mah itu gara-gara pikiran. Ini itu benar.
Nah, ketika pikiran kita itu ditutup sama kabut, berparasit, ya udah itu yang akhirnya kita punya keputusan-keputusan yang sifatnya kalah, ya kan? Banyak kan kita di sini orang kalah gitu. Kita suka bikin keputusan yang sifatnya permanen, tapi berdasarkan dengan perasaan yang sifatnya temporary, ya kan? Sesaat, putus, cerai, gitu. Itu dari situ. Kenapa? Nah, nanti itu ada hubungannya sama modul masa lalu. Hari ini keputusan kita juga dikuasai dan dipengaruhi oleh apa yang kita masih ingat dari perjalanan-perjalanan di belakang. Nanti kita akan meriksa. Dan kalau hari ini kita berpikir bahwa trauma kita itu cuma kejadian-kejadian yang sifatnya tragedi, nah kita salah. Yang ada di sini kita tuh trauma itu adalah apa yang kita bisa ingat, yang membekas ya, baik yang ada maupun yang tidak ada. Jadi misalnya ya, saya hari ini adalah orang yang dulu saya waktu kecil nggak berani penuh karena orang tua saya bukan ya orang tua Batak ya. Nah ada pun yang kayak romans kayak gitu. Jadi saya tuh gak punya memori sebagai anak yang dipeluk gitu, ditanya udah ngapain hari itu, buat saya itu kayak di sinetron gitu. Nah itu adalah trauma dari sebuah ketiadaan, tidak pernah dipeluk. Ada lagi trauma dari sebuah keadaan, misalnya diperkosa, itu trauma. Tapi bahayanya sama. Trauma tidak pernah dipeluk itu bahayanya sama dengan trauma satu kali diperkosa. Bahaya sama, satu kejadian dengan beberapa kejadian berulang, traumanya sama. Nah itu membentuk kita hari ini. Nah, ketika kita nggak bisa menguasai emosi kita, masuk ke saraf kita, berdampak pada tubuh kita, keputusan kita nanti akan dipengaruhi sama apa yang ada di belakang. Bukan cuma kejadian loh, film. Film aja traumatis. Dia kan udah tua kan semua kan? Contoh kalangan si boy. Kalau di sini masih dia baca si boy berarti tua. Kali enak ngambil contoh itu, kalau kita udah seragam, senasib, senanggungan ya kan? Jangan mikir bahwa apa yang kita tonton gitu itu gak traumatis loh di sini. Orang-orang yang hari itu benar-benar bisa meregulasi emosi, dia bisa memisahkan mana yang film, ya kan ya, karena semua di sini aja. Vaksin kita berantem hari ini, coba apa pelajaran? Ada kan yang dipengaruhi oleh Mas Boy dan Mbak Vera, ya kan? Bagi-bagi pintu, ya kan? Itu traumatis. Orang kalau berantem kayak begitu, kita dipengaruhi gitu. Itu tadi saya bilang ada pengalaman-pengalaman yang mempengaruhi pikiran kita. Kenapa? Ketika saraf kita itu diserang sama emosi kita secara otomatis dalam hitungan detik. Bapak-bapak, ada di sini yang pernah berselisih paham ya kan ya di mobil, berselisih kayak mobil, ya kan? Turunin gue enggak? Gue pulang naik taksi. Tuh yang kawan-kawan tahu tuh saya ngomongin apa ya kan ya. Gue pulang naik taksi. Berhenti gitu. Padahal yang sore saya pendeta. Mungkin dia kan dia lama jalannya kendaraan, dia bikinin mobil kami, dia bukain pintu. Dia tahu naik gak tuh? Dia ngomongin taksi, ya kan? Marah lagi gak bisa bela? Emosi gak sih Isabella? Kenapa? Karena di sini saya tahu Pak, konsep berantem itu kayak Vera sama Mas Boy. Karena kan dia bilang jangan Vera, maka dia juga. Kita mau lepas. Segala sesuatu yang ada di sini, hari ini tuh Fibris mau serang dari situ. Kita udah punya konsep di sini. Bayangin ya, kita nggak sadar bahwa itu bekas. Kita juga nggak ngerti emosi itu apa. Kita nggak ngerti turunan emosi itu bagaimana. Kita nggak ngerti gimana regulasinya. Kita baru mengerti bahwa emosi itu nggak bisa ditekan, tapi dia harus diregulasi. Ya, nah itu salah satu contoh. Hari ini tuh kita belajar dia juga ya. Itu praktikal banget loh. Nah, iblis sejak dari sini. Jadi tadi modul yang pertama ya. Ada nggak di sini yang salah satu gitu ya? Boleh dikasih lagi ya. Yang baru gitu. Nah iya ya. Ternyata saya tuh nih ya. Apa belum bisa sharing? Apa sih rasa mual gitu? Rasa paling kesel kalau gini.
Ada nggak yang kasihan? Aku aja. Gini, yang saya bilang tadi, biasanya emosi dasar ya, gitu. Ini sama parahnya ya, mau marah gitu. So, ternyata saya tuh gak marah sama suami saya ya. Saya tuh cuma sebel sama suami saya kalau apa. Kalau dia itu ya udah tahu Mbak pulang ya, kerjanya ngurus akuarium, ganti baju mulu, peringatan mulu, gitu kan ya. Sama kerjaan. Kalau suaminya nggak ganti-ganti baju mulu, berikan Mbak pulang, Mbak sebel kan? Ada nggak yang baru ngomong kayak gitu? Oh ternyata bukan marah sama suamiku. Sekarang kalau misalnya saya tanya di sini ya, kita mau kelola emosi kita yang pertama. Sebelum nanti saya minta ada 3 perangkat. Takut. Siapa yang di sini bisa share ya? Apa yang membuat ibu-ibu misalnya di sini merasa takut? Gitu. Takut apa? Yang paling ditakutin hari ini? Karena itu emosi ya. Anak-anak kenapa-kenapa itu turunan dari takut ada bencana, gitu ya. Takut ada bencana, kecelakaan gitu. Ada lagi nggak yang bisa takut sakit? Itu turunan juga gitu dari takut bencana itu sebenarnya ya, takut sesuatu terjadi. Di sini ada nggak yang takut mati? Oke, takut mati. Saya tanya, takut mati itu nggak cukup kita cuma bilang iya saya orang yang takut mati. Takut mati itu bisa dijelasin, harus bisa dijelaskan. Dari 2 jawaban yang ada di sini ya, itu yang dibilangin ya. Kita tuh bilang padamkan amarah. Amarah itu cuma salah satu contoh dari emosi. Tapi sesungguhnya yang dikatakan di situ padamkan, regulasi semua jenis emosi. Nah, sekarang kita mau latihan untuk emosi dasar ini, rasa takut. Dan cukup kita cuma bilang bahwa hari ini saya takut mati. Karena kalau saya takut mati aja, saya mau tanya. Tadi ngomongnya apa? Karena suami udah mati. Ya kan ya? Terus ibu juga gitu. Orang tua tunggal. Apa yang nanti akan terjadi sama anak-anak saya? Itu satu. Orang tuh bisa takut mati karena ketika dia mati dia nggak tahu dia kemana. Itu saya kemarin lagi di asuransi tuh. Ternyata yang dia pilih tau nggak apa? Dia takut mati karena kalau dia mati istrinya di mana, anaknya di mana. Gitu. Terus saya tanya, lu kan lagi asuransi, lu punya asuransi jiwa nggak? Punya. Lu mati jadi berkat tuh buat istri sama ini. Iya juga ya Bu. Berarti bukan gitu. Apa ya Bu? Kayaknya dia periksa lagi. Ternyata bukan. Dia takut mati gitu. Di hal lain. Nah, coba bayangin. Hari ini periksa deh. Sampai layer paling dalam. Ketakutan kenapa? Habis itu yang baru bisa dibawa perkaranya sama obat. Semakin kita ngerti turunannya sampai ke dasar, semakin kita ngerti gimana kita nyelesain setiap. Nanti ibu-ibu bantu ya. Coba sambil kita nunggu volunteer, ayo ibu-ibu mikirin apa yang bikin kita emosi. Nanti sumbang ya. Ini gitu. Misalnya kayak tadi tuh, misalnya anak nangis, suami pulang malam, emosi gitu ya. Pokoknya sumbang ya. Apa aja. Oke, ibu-ibu sumbangnya. Coba kita kerjasama ya. Ini namanya kantong emosi, ya. Kantong emosi itu harus ada isinya, harus. Balon tuh harus adalah nih, harus ada isinya. Kenapa? Ya, kalau ada emosi ada energi. Ya kan, seperti yang tadi saya bilang, setiap emosi ada energi. Nah, dikirim. Satu yang ibu pikirkan hari ini, yang bikin ibu emosi. Teori buku, Bapak main handphone. Bapak main handphone, emosi kan bu, tiup bu. Nah. Ibu punya emosi apa? Coba tiup hari ini. Pikirin satu emosi, tiup. Hah? Anak lelet, emosi tadi pagi udah ya. Oke, ibu ada. Suami ngotorin rumah, emosi itu tadi pagi, ya kan ya? Iya, coba. Tiup aja, tiup. Oke, udah. Udah ya, udah segitu ya. Oke, ibu-ibu bisa sumpah nggak emosi apa gitu? Apa? Coba. Hah? Jalanan macet, emosi, tiup. Ya. Tiup. Ya. Oke. Ya. Tiup lagi. Suami main handphone, Bu. Sore minum main handphone lagi, Bu. Emosi. Ya. Nah. Oke ya. Coba ditiup. Ya itu makanya. Coba ya, kita keluarin. Sekali lagi, kalau kejujuran adalah awal pemulihan, oke ya, kita tiup lagi. Terus misalnya apa lagi? Ada orang ngomongin kita emosi.
Oke, baru dari arisan, tiba-tiba teman kita, bawa mobil baru. Padahal kita lagi pengen mobil itu. Emosi, emosi, emosi. Tiup aja, tiup aja. Tiup, 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 tiup. Ya kan ya? Ya, coba tiup. Apapun yang sekarang itu lagi kita pikirin, coba ditiup. Coba deh jujur sama perasaan kita sendiri hari ini. Coba kita tiup. Ingat-ingat hari ini. Ingat-ingat kemarin. Karena itulah kantong emosi kita. Oke? Nah sekarang. Oke. Nah, iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Coba ya dipertahankan ya. Semakin besar, kita sekarang nggak ngerti. Saya berharap ini adalah kejujuran masing-masing. Kenapa? Karena itu awal pemulihan, ya. Karena itu awal pemulihan. Kalau tadi ibu sampai nangis ya, saya nggak yakin kantong emosinya segini doang. Iya kan? Tapi susah, ya nggak apa-apa. Tapi coba bayangin ya, kalau kantong ini lebih gede lagi. Dan ini adalah kantong emosi kita. Lalu sekarang saya ambil pulpen ya. Ini sebenarnya nggak tajam-tajam, Pak. Kalau ini lebih gede lagi. Dan itu semakin tipis. Ini saya tusuk ke sini. Kalau saya tanya ya, begitu dia pecah, mana yang bikin ini pecah? Emosi yang mana? Kan tadi ada suami, otori rumah, misalnya kan anak, rewel, ya kan ya, diklakson, ya kan ya, orang Bawa tas baru, saya pengen tas itu. mana yang ini kalau ini pecah ketika saya tusuk? Tahu ya? Tapi serius jualnya. Ketika kita nggak berhasil meregulasi emosi kita. Tapi coba lihat ya, kalau misalnya kantongnya kita biarin segini, kalau saya gini-giniin, dia lentur. Kenapa? Karena dia dipertahankan segini aja. Apakah balon ini nggak bisa jadi kecil? Bisa. Itu yang Tuhan bilang. Sebelum matahari terbenam, sebelum tidur tuh yang ini. Dia bilang, tadi ya, aku di Glasson. Tadi rasanya nggak enak banget loh Tuhan, tapi sekarang biasa aja. Keluar. Tadi suamiku tuh ngeselin banget. Udah lagi capek-capek ngapain di rumah. Jangan suara orang aja. Tadi sih kayaknya rasanya nggak enak sekarang. Pernah dengar kan? Atau pernah ngalamin kan? Dia yang ngerempet, dia yang kalah. Iya kan ya? Coba deh, coba ya, coba. Ini bikin games di rumah. Hari ini ngapain aja, itu yang di luar. Dan saya percaya gitu ya, kita emosi. Itu ketika kita ngadepin situasinya aja, tapi ketika kita udah ada di kamar, waktu kita sebelum kita menutup diri, menutup hari kita karena jujur itu adalah awal pemulihannya. Coba kita buka slide-nya yang itu deh. Di otak kita nih ya. Terus lagi. Nih ya. Ini kan kita menjawab yang tadi ya. Emosi kita nih ya. Ini ada yang namanya kuadran. Kuadran itu pembagian domain. Pembagian di dalam diri kita tuh ada empat yang mesti kita waspadai. Untuk bisa cerdas emosi yang kayak tadi. Jadi saya mau jawab. Karena ini hubungannya sama trauma masa lalu. Yang pertama, untuk jawab itu, sadar dulu sama emosi diri sendiri. Ketika kita sadar sama emosi diri sendiri ya tentang trauma sama bapak ya. Ketika kita kenal tuh emosinya, baru kita bisa ngelola kan. Kenapa kita butuh ngelola? Karena emosi kita yang ada di sini, ini akan beririsan sama emosi yang dikirim sama orang lain. Gitu. Jadi hari ini yang membentuk kita itu kan ada faktor yang namanya internal sama eksternal. Ada yang dari luar, ada yang dari dalam. Masalah itu datangnya selalu dari luar. Ini kan dia bermasalah nih. Tapi seolah-olah dari dalam ya. Karena ini bapaknya, gitu kan. Masalah, apapun itu datangnya dari luar. Nah sekarang coba bayangin ya. Masalah eksternal yang datangnya dari luar, itu sebanding nggak dengan apa yang bisa kita produksi dari dalam. Ya, nah waktu kita tuh hari ini kita nggak ada yang bisa kita kelola, karena yang dari dalam itu ya nggak cukup banyak. Misalnya nggak betapa parahnya kita waktu kita berinteraksi sama orang lain. Betapa parahnya juga ketika kita berinteraksi sama orang lain yang bikin emosi, habis itu yang makin parah apa? Bapaknya kan. Padahal belum tentu ini bapaknya yang benar-benar bikin dia sakit dan punya masalah.
Yang keduanya tadi Kak, sekarang kalau lihat wanita yang teraniaya suka jadi emosi lihatnya laki-laki menindas wanita. Ya, karena itulah yang ditinggalkan di sini, itu yang membekas. Tapi kalau saya tanya sekarang hari ini, emosi kita itu dari mana sih? Kok bisa hari ini kita emosi? Kok bisa besok kita nggak emosi? Kok bisa sih kemarin kita nggak emosi, 2 minggu nggak emosi, habis itu tiba-tiba bulan ini emosi banget? Kok bisa sih? Saya tadi bilang ya, emosi itu datangnya otomatis. Emosi kita hari ini, nah, cakep ya, nanti malam latihan. Saya pengen sebelum kita ketemu lagi, nanti kita latihan, ya kan ya? Emosi kita hari ini adalah siapa kita di umur 12 tahun ke bawah. Nah, emosi kita hari ini adalah siapa kita di umur 12 tahun ke bawah. Jadi kalau dia emosi itu sama bapaknya, itu perlu cek 12 tahun ke bawah apa yang dia lihat. 12 tahun ke bawah kenapa? Kalau saya tanya di sini, itulah yang paling traumatis buat kita. Ya, 12 tahun ke bawah, kita dipaksa, emosi kita sebagai seorang anak itu dipaksa, ditekan untuk terima semuanya tanpa kita bisa menahan. Buru-buru lagi. Ya kan ya? Anak tuh biasanya dipaksa patuh sama orang tuanya. 12 tahun ke bawah, itu kita udah bisa merekam. Kita nggak mampu untuk meregulasi. Saya nggak bilang ya, hari ini yang kita rekam 12 tahun ke bawah itu hanya yang buruk-buruk. Ada juga yang hari ini dia punya regulasi emosi yang bagus. Kenapa? Karena dia punya pola pengasuhan dan trauma-trauma yang baik juga. Yang bisa dia ingat. Tabungan saldonya dia, ya, tabungan masa lalunya dia yang positif lebih banyak daripada yang negatif. Kalau kita hari ini emosi, itu adalah siapa kita di umur 12 tahun ke bawah. 12 tahun itu adalah waktu di mana kita tuh mau mulai masuk SMP, ya. Jadi belum bisa ingat ya, dari mulai SD tuh kita udah ingat kan. Kalau saya tanya di sini ada nggak yang ingat apa yang terjadi di dalam diri kita tuh di bawah umur 4 tahun? Nggak ada kan? 5 tahun sama-sama, ya kan? Tapi mulai masuk SD kita mulai ingat tuh, ya. Saya mulai ingat kenapa. Saya hari ini bisa jelasin kenapa saya orang yang sangat takut gemuk. Saya adalah orang yang juga nggak suka sama rambut saya yang keriting. Gitu. Nah, saya dulu dibully. Saya dulu kayak lihat speaker. Nanti bisa dijelasin. Saya bisa jelasin kenapa saya hobinya ke salon. Saya nggak mau keramas sendiri. Saya harus di-blow. Dulu ya, dulu. Sekarang saya masih sih, tapi saya nggak blow sendiri, ya. Keramas sendiri. Nggak kayak princess gitu. Jadi saya mau jawab yang trauma itu. Karena saya juga punya trauma. Saya harus keluar lagi, ya kan ya. Dan itu membuat apa? Membuat saya boros. Tapi nggak tahu kenapa saya harus melakukan itu. Nah ini bisa dijelasin. 12 tahun ke bawah, saya itu memang kayak laki-laki. Saya taruh ampun. Ibu, saya lihat Vika. Lo tau ya, Vika ibu-ibu ya. Nah, lihat Vika. Setiap hari itu saya dibully. Saya dikatain ya, keriting. Apa namanya, ampun, gitu. Kribo. Saya tanya sama mama saya. Kenapa aku kritik ya? Kakakku enggak. Mana tuh jawabannya ya? Kayak gini. Padahal dia jawabannya beda. Mama cuma bilang, iya soalnya waktu kamu lahir, kamu tuh kayak Charles Bronson ya. Gitu. Ibu tuh tahu ya Charles Bronson ya. Iklan Mendem itu, coba bayangin ya. Ini padahal lagi kepahitannya, tiap hari diajakin ya. Mama saya kan juga nggak salah ya. Dia cerita aja ya. Malah dia ngomong gini, kritik kribo gitu, kesel kali. Saya membenci mama saya. Kenapa? Buat saya mama saya jadi ini hard time. Setiap hari saya ke sekolah, saya harus tanggung itu. Dan itu bukan perasaan yang enak. Itu hari ini bikin saya, kalau saya nggak selesai, saya tetap emosi marah sama mama saya. Ada banyak hal gitu. Tapi nanti kita bahas dari satu modul khusus. Nah ini ayah juga kayak gitu. Perlu diperiksa. Apa yang terjadi di umur 12 tahun ke bawah. 12 tahun ke bawah itu orang kita masih belum bisa memisahkan ya. Kita masih belum ngerti mana yang baik, mana yang benar, mana yang buruk, mana yang benar gitu ya, mana yang salah, mana yang norma, mana yang etika, mana yang dosa, mana yang enggak. Kita masih belum jelas. Tapi kita dipaksa untuk menanggung sesuatu yang kita hari itu kita nggak ngerti. Seorang anak dan pada masa itu 12 tahun ke bawah mungkin dipisah, orang tuanya bercerai, mereka tidak dilibatkan
di persoalannya, tapi mereka harus menanggung semua resikonya. Itu ada satu yang namanya mekanisme pertahanan, defense mechanism, yang hari ini ketika si kecil itu tidak diregulasi, itulah yang bikin kita emosi. Makanya dia bisa datangnya tempo-tempo. Ketika apa? Ketika badan lagi capek, ketika banyak kerjaan, ketika kiri kanan kita dikelilingi sama orang-orang yang tertentu. Sekali lagi saya mau bilang, apakah saya nggak bisa sakit lagi? Bisa. Tapi saya tahu ketika saya emosi, saya tahu ini bukan saya, ini si kecil yang kemarin ini. Karena hari ini saya adalah hamba Tuhan, saya ngerti norma, saya ngerti etika, saya tahu mana dosa, mana yang enggak, baik, buruk, benar, salah, semua saya udah tahu. Jadi ketika saya emosi, saya cuma bilang, oke, saya emosi, tapi saya tahu ini bukan saya. Ini saya ditarik sama apa yang menjadi kemarahan saya yang kemarin dulu itu yang mau diselesaikan. Jadi sampai nanti kita ketemu lagi, boleh nggak kita pikirin ya emosi kita. Kita udah ngerti tuh tadi, 6 dasar emosi dasar kita udah ngerti. Datangnya otomatis, dan dia adalah siapa kita di umur 12 tahun ke bawah. Makanya kita bisa hari ini emosi, besok enggak. Tergantung bagaimana kita hari ini, situasi kondisi kita. Saya kalau udah tahu ya, saya lagi capek, kerjaan lagi banyak, pelayanan lagi padat, gitu. Saya tahu kemampuan saya sebagai perempuan umur 52 tahun. Ketahanan saya itu makin terbatas. Saya nggak akan terima konseling di atas jam 5 sore. Kenapa? Karena dia udah capek secara fisik. Nggak usah sok-sokan gitu. Dulu saya bisa terima konseling, bisa sampai 6 orang. Hari ini saya udah tahu, saya umurnya 52. Saya cuma bisa terima 3. Dan itu harus ada jeda waktu per 2 jam. Saya juga harus tahu, saya ini nenek-nenek umur 52 tahun. Ketahanan saya itu ada batasnya. Kalau saya lagi banyak kerjaan, saya nggak datang arisan, saya kirim aja uangnya. Nah Pak, saya tahu lingkungan ini kan tergantung. Saya sendiri yang masukin diri saya ke pencobaan. Kalau saya nggak kenal betul ketahanan emosi saya hari ini. Gitu ya. Jadi periksa itu ya. Saya harap ini membantu ya. Besok-besok gitu ya. Bukan berarti semua keluar arisan ya. Jangan. Harus terobos arisan-arisan itu. Jadi terang, jadi garam. Tapi jangan jadi terang dan garam yang kompromistis gitu maksudnya ya. Terang ya terang di arisan, jangan ikut ngomongin orang. Ntar jadi lampunya redup, remang-remang makin romantis ngomongin orang. Iya gitu ya. Itu tadi, semoga terjawab ya kalau ada yang tadi nanya. Itu yang membuat hari ini tuh yang ada pengulangan gitu. Karena di sininya dia nggak suka. Ada sesuatu yang dilihat gitu kan dari ayahnya. Nah, hari ini itulah yang bikin dia emosi. Nggak suka lihat ada perempuan yang tindas, ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah menyimpan kemarahan dengan alasan penguasaan diri putusan yang tepat? Enggak ya, itu tuh saja sih. Memang ya yang namanya buah roh itu kayaknya itu ada 9. Dia bilangnya ya, buah roh itu memang ada 9. Kita bisa ngecek tuh kelengkapannya buah roh itu ada di situ. Yang terakhir itu kan buah roh kan penguasaan diri ya kan ya. Hari ini itu Tuhan mau sampaikan ini ya, jangan kita abuse diri kita sendiri itu dengan hal-hal yang sifatnya tuh spiritual gitu. Karena firman itu nggak akan abuse. Firman itu memerdekakan. Segala sesuatu, firman itu Allah sendiri. Allah itu nggak akan bisa, Allah itu nggak pernah punya rencana penciptaan untuk abuse ciptaan. Jadi hari ini jangan ngerasa kita tuh membuli diri kita sendiri dengan apa yang menurut bisa kita pahami secara terbatas, ya. Waktu dibilang itu marah itu soal penguasaan diri. Ketika kamu tidak bisa mengendalikan diri, gak apa-apa, tapi arahkan ketidakmampuan pengendalian diri itu ke tempat yang tepat. Ketika kita nggak bisa mengendalikan diri, habis itu kita arahin sama teman-teman curhat, nah itulah yang dibilang itu tidak beriman. Ketika kita misalnya punya masalah gitu kan ya, nggak bisa menguasai diri. Jadi saya lagi ngomongin contoh diri saya waktu itu, ya kan? Saya nggak bisa menguasai diri, pasti saya telepon teman terdekat saya, sahabat saya, bestie yang thinker dan blood together forever. Akhirnya your happiness is my happiness, ya kan? Wah, dulu saya punya komunitas tuh ya, saking solidnya kita tuh, kan saya dulu juga mengembalakan loh, jangan salah. Saya dulu mengembalakan juga, saya mengembalakan ibu-ibu yang kepahitan sama rumah tangga ya kan, yang namanya Rojali. Kalau sekarang singkatannya tuh udah lebih sopan, rombongan jarak beli ya. Kalau dulu rombongan jandalian. Oh iya. Apakah janda semua? Enggak. Tapi kepahitan semua sama rumah tangga itu saya rawat. Jangan ada yang sembuh.
Ya kita bisa tikar dan doa gitu. Ya kan? Setiap kali saya ada masalah saya itu bisa menjadi satu apa ya, ikatan yang makin kuat gitu. Ya karena orang-orang yang sama-sama terluka. Ya kan? Pada masalah telepon, gue mau ngopi, gue mau curhat. Detil itu kita ngobrol sama dia. Ya kan? Perempuan tuh hikmatnya semua sama kayak gitu ya. Hikmat kita tuh penolong, menghibur, ya kan, pengiring, pendamping, semua itu hikmatnya sama. Jadi ketika kita perlu periksa dulu, ketika suami gitu ya meninggalkan kita, dia selingkuh, dia tertarik kepada perempuan lain. Gitu. Boleh nggak kita juga periksa ya, kita periksa diri kita juga, apakah suami memang tidak merasa terhibur, tertolong di rumah gitu. Apakah memang kita juga ada bagian kita tidak mengaktifasi hikmat kita gitu. Kita nggak jadi penolong, kita jadi perongrong misalnya gitu. Suami tidak terhibur, kan di luar hikmatnya sama, semua mau hibur, wanita penghibur. Semua mau nolongin, wanita petolong, ya kan ya? Hikmatnya itu semua sama. Jadi kadang-kadang ya di Amsal itu ada tulisan gitu ya, perempuan itu ya, dia tuh ada dua kategori perempuan di Amsal. Yang pertama adalah perempuan yang membangun, yang kedua adalah perempuan yang menghancurkan. Perempuan yang menghancurkan di situ dibilang dengan tangannya sendiri. Karena ada dua kategori, perempuan membangun dan perempuan penghancur, dan kadang kita mesti periksa. Kita menghancurkan itu kadang dengan tangan kita sendiri. Dari muka kita yang emang udah gak sedap, yang di luar mukanya sedap semua jadinya. Percayalah, muka sesedap apapun di luar, ketika kita ini di rumah itu sudah sedap, itu semuanya gak baik-baik. Saya periksa diri saya yang paling gak, saya ini kan dulu kan ya penyintas kesehatan mental itu kalau di runut ya ke belakang itu kan karena apa? Karena memang saya kan orang yang menyalahgunakan obat-obatan terlarang, ya kan? Kenapa saya menyalahgunakan obat-obatan terlarang? Karena saya nggak ngerasa rumah saya itu menyenangkan. Berarti apa? Kesalahannya kan bukan di luar. Di luar kan akan tetap ada begitu. Obat-obatan terlarang itu nggak akan menarik perhatian saya ketika apa? Ketika di rumah itu saya punya banyak permainan. Saya nggak bilang ibu bapak saya salah, enggak ya, karena mereka juga lahir dari pola parenting yang juga sederhana. Bapak ibu saya juga punya banyak trauma dari pendahulunya, hukum saya. Dan saya juga mesti mengerti itu. Hari ini ketika suami kita seperti itu, boleh nggak kita juga periksa? Supaya apa? Kita tahu yang harus diperiksa mungkin kita duluan yang memperbaiki diri kita. Saya pada waktu itu, saya berpikir gini ya, obat-obatan itu tidak akan begitu menyenangkan buat saya ketika apa? Di rumah, saya menikah ya waktu itu ya, tapi saya tetap menggunakan obat-obatan. Saya punya suami, tapi saya tetap menggunakan obat-obatan. Kenapa? Karena memang kita nggak saling menjalankan hikmat kita. Saya nggak nolongin dia, saya nggak hibur dia, dan sibuk dengan kehidupan saya sendiri. Nah akhirnya apa? Itu membawa perubahan kepada fisik saya. Makanya saya mulai nggak tidur, merasa hati, sirosis. Jadi semuanya natural. Hati saya keras, ekor saya keras. Nah hari ini, coba lihat ya, orang-orang yang kanker katanya gitu. Kanker itu satu sel yang semua orang ada. Semua orang punya. Tapi kok ada yang aktif, ada yang enggak. Ya kan? Ada yang aktif, ada yang enggak. Saya selalu bilang ini, saya percaya ya kanker itu caranya Tuhan untuk apa ya, kalau udah masuk situasi emergency ya dia mau ngomong gitu ya, ini aja deh gue aktifin gitu loh. Sesuai dengan perjalanannya masing-masing. Orang yang hari ini kepahitannya kenapa, ya biasanya diserang itu ya kayak saya ya, ke pengerasan hati, ya memang karena hati saya keras gitu kan. Kayak sirosis, hati saya memang keras. Kanker itu kalau di Afrika itu kan semangat yang parah, kering dan pula. Tulang yang kering itu terjemahan bahasa Inggrisnya cancer. Gitu. Kanker itu adalah satu penyakit juga yang gak pasti. Ada yang stadium 4 tiba-tiba pulih. Ada yang stadium 1 tiba-tiba dia berangkat duluan, dia pergi. Serba gak pasti. Tergantung bagaimana merespons. Nah jadi hari ini kita ngelihat ya bahwa semuanya itu saling bertautan. Jadi ketika hati itu sakit, dia tuh memberikan banyak sinyal kemana-mana. Nih di dalam otak kita tuh ada yang namanya amigdala. Itu tuh adalah bagian dari otak ya, pikiran kita yang sangat-sangat purba nggak bisa diapa-apain, sederhana banget. Jadi ketika dia diserang, dia akan memberikan reaksi yang begitu luar biasa dramatis buat organ-organ kita yang lain. Nah itu tadi pertanyaannya ya, yang paling terakhir tuh tadi apa? Bolehkah kita bertahan terus dengan Yang happy. Iya. Ya kan?
Keyakinan itu ada, keyakinan itu. Karena perceraian itu tidak diperkenankan, ya. Tuhan membenci perceraian. Tapi yang namanya pernikahan itu bukan olimpiade pemecahan rekor, ya. Bukan kita nggak bercerai, habis itu kita tidak memperbaiki hubungannya. Di Alkitab itu dibilang yang terbesar itu adalah kasih. Hari ini yang kita pertahankan itu apa? Surat atau kasih? Hukumnya atau kasihnya? Bertahan dalam satu pernikahan itu adalah juga sepaket dengan membangun kembali kasihnya. Jadi kalau kita hari ini tidak bercerai, tinggal dalam satu rumah, tapi tetap membenci, nggak pernah komunikasi, Tuhan juga nggak suka. You have to build the love. Bukan cuma keep the law. Ya, bercerai hari ini, itu bukan cuma keeping the law, tapi juga you have to build the love. Nah, how to build a love, itu adalah dengan memperbaiki diri kita sendiri. NPD. Jadi, NPD, di Alkitab itu juga ada ya, ketika itu mengancam jiwa. Ya, saya nggak bilang itu untuk bercerai. Mengambil waktu, di Alkitab itu disebutkan, mengambil waktu, itu, berpisah, kalau tak bercerai, berpisah, itu, berpisah, tinggal apa? Tinggal kamu tenang dan mampu berdoa. Gitu. Jadi Tuhan izinkan, itu namanya retreat. Tuhan izinkan. Nah, untuk NPD itu adalah satu kesehatan gangguan mental yang amat parah. Ya, di dalam Alkitab, aplikasinya itu seperti itu. Retreat, tapi retreat berdoa ya. Biasanya soalnya orang-orang itu nanti ada kejatuhan lagi dalam dosa, ya kan? Begitu bisa ketemu lagi sama orang, ya kan ya? Akhirnya dua-duanya ya. Jadi orang yang tidak setia. Padahal masuknya tuh seperti itu. Berpisah, mengambil jarak, mengambil waktu, sehingga mampu tenang dan mampu berdoa. Wah. Nah, yang selanjutnya takut. Oh ya gitu ngaduk Takut dibohongin, takut dihianatin, nolong orang selalu yang ditolong nggak tahu berterima kasih. Lengkap sudah ya itu ya. Penderitaannya. Nah ini kan tadi kan dibilangnya itu kan ada rasa takut. Rasa takut itu lahir. Takut itu bukan fitur ya. Jadi segala sesuatu emosi kita tuh bukan fitur. Dikasih ini, dikasih. Kita tuh bilang jangan takut. Kalau Alkitab itu bilang Tuhan berfirman jangan takut, berarti kan Tuhan gak menciptakan manusia dengan tombol takut dong. Iya kan? Tuhan bilang jangan khawatir, berarti Tuhan gak ciptakan tombol itu. Berarti apa? Yang namanya ketakutan, kekhawatiran, segala jenis emosi itu lahir dari pengalaman dan perjalanan. Jadi hari ini takut dibohongin, coba periksa. Takut dibohongin, emosi dasar, periksa 12 tahun ke bawah, ada kejadian apa di situ? 12 tahun ke bawah itu ada kejadian apa? Hari ini orang itu bisa berubah karakternya ya. Karena apa? Karena ada satu hint di dalam hidupnya. Yang sifatnya itu begitu dramatis. Orang yang hari ini misalnya, seperti saya ya. Saya orangnya itu tadinya sebelum saya diproses jadi hamba Tuhan, saya orang yang kalau foto karakter, saya orang yang karakternya I itu kuning. Orang yang senang banget sama hubungan pertemanan gitu. Pokoknya senang banget sosialisasi influencer lah gitu kan ya. Jadi kan saya diproses jadi hamba Tuhan, saya tiba-tiba jadi D. Jadi tiba-tiba jadi merah. Orang yang sangat terfokus sama tujuan. Orang yang selalu terfokus sama panggilan pekerjaan. Orang yang tidak terlalu mementingkan hubungannya sama orang di kiri kanan, yang penting pekerjaannya selesai. Nah itu ada satu hit yang bikin saya punya trauma baru gitu, punya ingatan baru. Saya nggak bilang ingatan itu pasti negatif ya. Jika saya diproses saya jadi hamba Tuhan, itu satu hit yang luar biasa dahsyat. Itu membuat pola baru gitu, karakter baru. Nanti juga bisa diperiksa. Jadi takut dibohongin, takut dikecewain. Ada cara untuk meregulasi ya. Kita orang Kristen tuh punya satu cara untuk bawa perkara kita sama Tuhan. Takut dihianati, nolong orangnya yang jahat sama kita nggak tahu berterima kasih gitu ya. Itu sebenarnya bukan rasa takut itu. Dia punya trauma ya, dia pernah mengalami hal seperti ini. Saya dulu juga orang yang kayak gitu, kepahitan. Kepahitan tuh kita nggak boleh kepahitan lagi ya. Kepahitan tuh kayak gini loh.
kita yang minum racun, tapi berharap dia yang mati, coba. Coba bayangin. Coba kepahitan tuh kayak gitu, rugi kan? Ya, kita yang makan, terus darahnya dia yang besok, ini udah gak ada loh, gitu. Nah, mungkin terjadi, Desi. Itu kayak gini. Dia yang malaria, kita yang makan kina, coba. Kita kepahitan, dia kagak sembuh. Gitu terus, ya kan? Jadi rugi. Nah, kepahitan tuh bisa kayak gini. Salah satu kepahitan yang paling pahit, ya itu tuh. Orang udah ditolongin, dan tahu diri, gak tahu berterima kasih, ya malah dia tusuk kita dari belakang. Itu yang paling sering hari ini. Tapi coba kalau dilihat ya, sekali lagi kita masuk ke dalam konselingan Tuhan. Orang itu siapa sih sebenarnya? Bukankah itu kita juga ya? Tuhan itu waktu dia kasih pengampunan sama saya dan juga saudara ya, kita itu gak tahu diri, gak tahu berterima kasih, gak punya alasan loh buat diampunin sama buat dikasihi, ya gak sih? Jadi hari ini sebenarnya gak ada juga yang gak layak dapat pengampunan dari kita. Kalau hari ini ada yang kita bilang itu orang udah bener-bener gak layak buat dikasihi, gitu ya. Itu target istimewa saya sama ibu-ibu. Kenapa? Karena kita juga target istimewanya Tuhan. Tuhan itu waktu tinggalkan kenyamanannya dia dari surga, Tuhan itu gak nunggu loh di surga ngeliat gini, nanti deh gue turunnya, tunggu mereka baik dikit. Dia langsung kecil kita, dia langsung kepung kita dengan kebaikannya dia gitu. Itu membantu kita hari ini untuk bisa sedikit demi sedikit Tuhan mampukan aku juga. Orang yang hari ini sungguh udah gak layak buat dikasihi, buat dikasihani, untuk dimengerti, untuk diampuni, sesungguhnya itu kita. Yang bikin kita kepahitan hari ini, gak usah disebut, gitu kan ya. Tiba-tiba kita nyebut, di sebelah kita. Udah dicari aja. Cari, habis itu kita lihat apa? Yang kita bilang apa? Berdoa buat musuhmu. Orang yang hari ini bisa mulai, nanti malam, itu orang yang nanti saya kembali ke sini lagi ya. Setahun lagi, 2 tahun lagi, itu orang yang paling merdeka. Itu orang yang mau lepas dari kepahitan. Cari nama, satu nama, mulai nanti malam, berdoa buat dia. Berat kan? Berat. Pasti berat, ya kan? Tapi kan Alkitabnya tidak mencobai. Ya kan? Tuhan itu kan gak iseng gitu kan? Nah ketika Tuhan bilang berdoa buat musuh hari ini, doa itu komunikasi loh. Nih ya, ini teknik regulasi emosi. Doa itu komunikasi. Komunikasi itu sama kayak kita ngomong sama besi kita. Ya kan, kita meregulasi emosi, tapi sifatnya nggak abadi. Ya Tuhan bilang ya di situ ya, padang tangan doakan musuhmu, komunikasi sama Tuhan. Curhat aja. Kalau hari ini nggak bisa, yang bikin kita nggak bisa itu apa sih? Karena kita susun-susun kan kata-katanya. Tuhan, Bapak kami mengucap syukur hari ini, Tuhan kau baik, ya kan? Begitu di bagian musuh, mulai empat kan? Loh, benar. Kayak jijik kan? Lihat hidungnya itu malah. Tapi Tuhan bilang itu akan. Ya, kasih tahu sama aku gitu. Saya pertama kali ya, sampai hari ini saya punya doa. Ini udah 7 tahun saya doain. Musuh saya itu. Belum kayak pertama saya. 2 ya. Hari saya mulai doa ini 7 tahun yang lalu. Udah doa? Belum. Belum. Malah makin melunjak dia. Waktu saya pertama kali saya bilang ini, oke, berarti mau. Kalau Alkitab bilang bisa, berarti bisa. Jadi saya cuma ngomong kayak gini sama Tuhan. Tuhan, belum bisa. Amin. Apakah Tuhan tidak tahu isi doa saya? Dia tahu. Tapi dia juga tahu kemampuannya. Apakah akhirnya besoknya saya nggak mampu lagi berdoa buat dia? Mampu nggak? Mampu. Dia bilang, Tuhan masih belum bisa. Besok ya, amin. Maka Tuhan tahu, Tuhan tahu. Hari ketiga, saya doa aja. Kayak gitu kan. Tuhan, aku mau coba ya sebutin namanya. Coba ya. Males banget. Amin. Tuhan tahu gak? Tuhan tahu. Hari keempat, saudara bisa teruskan berdoa buat musuh kan? Ketika apa? Ketika saudara jujur kan? Dan itu awal pemulihannya. Ada satu masa di mana saya udah benar-benar gak bisa berdoa, saya regulasi emosi saya bersama dengan Tuhan. Saya udah sampai ngomong gini sama Tuhan. Tuhan, kemarin udah bisa, hari ini gak bisa lagi, dia ngeselin banget. Kalau ini musuhnya Tuhan, Tuhan ngapain? Nih ya, saya masukin dia ke dalam kotak, saya taruh di sini. Apa yang mau Tuhan lakukan? I copy and paste. Amin. Dan begitu.
Saya copy, saya paste. Kan urusannya dia sama orang-orang yang hari ini mengutuk dia. Mampukan saya Tuhan untuk jadi satu-satunya mungkin berdoa buat dia hari ini. Berkati dia Tuhan. Amin. Tapi itu lahir dari 7 tahun, saudara. Yang dimulai dengan apa? Tuhan, sorry, gak bisa. Amin. Trauma itu juga bisa terjadi dari kan pola parenting yang tadi saya bilang. Hari ini kita juga nanti mungkin ya 12 tahun ke bawah. Mungkin nanti kita juga bisa periksa. Saya ini lahir dari pola parenting yang kayak gimana sih? Apakah pengasuhan tunggal atau pengasuhan lebih dari satu? Saya sendiri karena bapak ibu saya itu orang sibuk ya. Dulu kan kerja di Pertamina, jadi pindah-pindah. Saya itu juga banyak dititipin sama kakek nenek saya. Jadi saya punya 2 value. 12 tahun ke bawah saya itu punya 2 nilai pengajaran di dalam diri saya yang saya terbingungkan. Papa mama saya itu royal banget, kerjaannya kemana-mana, beli. Kakek nenek saya itu pemegang teguh dan adu hepeng. Semua. Jadi saya kadang ini sebenarnya orang kaya apa bukan sih itu? Jadi bingung loh. Gitu. Nah kayak tadi gitu ya, ibu takut miskin misalnya gitu kan ya. Ibu takut miskin. Di sini tuh, mungkin 12 tahun ke bawah. Saya itu juga kayak gitu. Kenapa? Saya dulu itu sangat senang sama yang namanya kerja. Workaholic saya. Kenapa? Karena di sini saya tuh sering banget dengerin kata jangan dong hempeng. Jadi saya tuh takut tuh gak punya duit. Setelah saya lepas ya, setelah saya bebas, saya pikir gini, oh iya ya, berarti saya gak boleh jadi workaholic. Saya sudah mengorbankan waktu bersama dengan keluarga saya, nggak pernah ada habisnya. Tapi mesti diperiksa, hari ini orang nggak cuma cukup untuk tahu bahwa iya gue orangnya nggak workaholic. Ada yang membentuk dia menjadi workaholic, menjadi orang yang senang memenangkan diri di pekerjaan. Itu bisa diperiksa, ya. Itu tadi apa? Takut miskin. Ini hari ini ya Bu, tampak ini ya. Kita kalau apalagi orang tua hari ini udah lah ya lepas gitu, merdeka, mesti tanam, mesti dipikirin gitu lepas. Apalagi anaknya udah dewasa, harus merdeka Bu. Saya udah bilang sama anak saya, nah saya kan sekarang udah semuanya udah beranjak dewasa. Tapi mereka punya pemahaman apapun yang saya punya sekarang bukan punya mereka. Terserah saya mau kemana gitu. Jadi mereka selalu kalau ngomong ini rumah Inang, ini mobil Inang gitu. Kalau saya mau wariskan ya terserah saya gitu. Tapi nggak ada di sininya mereka bahwa itu akan wajib sama mereka. Anak kalau lahir di tengah keluarga miskin itu salah orang tua. Tapi kalau anak mati miskin itu salah mereka sendiri. Gitu. Jadi orang tua juga kita harus filtri ya. Kita nggak perlu, kita udah kasih. Tapi yang paling penting adalah kasih pengajarannya hari ini. Doktrin yang baik, ideologi yang tepat gitu. Selebihnya ya udah kita lepaskan mereka. Jadi kita juga free gitu dari segala macam tekanan-tekanan hari ini. Namanya trauma udah psikosomatis, artinya dia udah mengambil alih ya dari ritual kita sehari-hari. Itu yang kayak gitu tuh, bisa nggak tidur, bisa kena lampu. Nah itu adalah orang-orang yang hari ini kalau boleh gitu, satu dia tertanam di komunikasi yang benar ya. Dia punya sister-sister gitu ya yang bisa membantu dia untuk selalu berpikiran positif, karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sama satu lagi, kalau misalnya cari benar-benar tenaga konselor lah paling enggak, di konseling lah gitu, secara berkala, supaya apa? Supaya lepas dari traumanya itu. Sebenarnya masalahnya udah lewat, tapi karena badan kita ini masih nyimpen record. Nah ini, badan tuh hari ini ketika jiwa seseorang tuh pulih, badan ini masih nyimpen rekornya loh. Jadi saya nih hari ini tuh sedang membimbing satu LGBT ya, LGBT yang dipulihkan. LGBT dipulihkan, dia tiba-tiba dia pulih dan dia benar-benar hari ini bisa menikmati hidupnya sebagai laki-laki normal, gitu. Nah terus kemarin tiba-tiba bulan lalu dia tiba-tiba hubungin saya. Dia bilang gini, Kak, aku mau bunuh diri. Wah, saya langsung cabut itu ke dia ya. Saya langsung Uber dia di mana gitu. Kok bisa ya, gitu kan. Jadi ternyata ketika ada satu hint lagi ya, secara jiwa udah pulih, tapi badan itu masih nyimpen rekornya. Oh dari sini enak ya. Oh dipegang ini enak ya. Ketika ada laki-laki yang menyentuh, badan ini yang diingetin. Jadi badan pun perlu di reset dulu. Nah orang yang hari ini tuh udah lepas itu ya dari RT-nya,
Secara kejiwaan mungkin juga udah bebas, tapi badannya ini masih nerikon. Bagaimana dia bertahan, bagaimana ketika dia dipukulin. Jadi harus benar-benar dihisap dia. Misalnya hari ini tuh ada ya tempat-tempat misalnya kayak kita nge-gym gitu ya. Itu juga salah satu cara untuk riset badan kita. Pulih sempurna, tubuh, jiwa, roh sempurna dengan sempurna. Kalau saya di rumah itu saya punya alat namanya bioenergi. Saya yakin sini juga ada pijit-pijit gitu ya, ngelurusin. Itu sebenarnya juga adalah satu teknik untuk apa? Untuk riset badan kita. Jadi jangan pikir bahwa ketika kita pergi ke spa kemana gitu ya, kita tuh lagi nggak mengusahakan. Sebenarnya kita mengusahakan. Jadi bayangin kalau kita lagi momen ya, terus kita ke salon seharian, itu sebenarnya memelihara tubuh secara sempurna loh. Tapi jiwanya harusnya kita lakukan juga. Sehingga apa? Holistik. Keluar dari salon, habis itu telepon teman, gue mau curhat sama lo sekarang. Itu sia-sia Besi. Investasi bodong Besi. Udahlah seharian di salon, keluar di sininya udah wave natural. Habis itu ngomongin di situ kurang antem ya dia begini. Nah, keluar dia harus holistik hari ini. Tubuh, jiwa, roh berpelihara dengan sempurna. Healing tipis-tipis katanya. Itu udah benar. Ketika kita ya, yang tadinya nyetrika, yang tadinya jemur, yang tadinya cuci piring, tiba-tiba kita healing tipis-tipis, staycation di hotel, istirahat badannya, yang mendung servis, gantiin makanannya. Itu kan ngeriset. Tapi ketika kita habis ke WhatsApp, kamu enggak, kan gini ya, lu jangan bilang dari gue ya. Namanya investasi bodong. Udah tipis-tipis, begitu balik lagi Besti. Hari ini kita periksa itu ya. Jadi KDRT udah lewat 7 tahun, kenapa masih takut? Itu karena badan yang ngerikon. Secara kejiwaan kita udah gak takut lagi sebenarnya. Tapi badan ini yang masih takut. Jadi bagaimana mengubah emosi yang selalu negatif aja? Suami suka bilang, aku mah suka negatif thinking wae. Jadi kayak emosi. Iya. Suami gini ya, suami itu kan hanya bisa nangkap apa yang bisa dia lihat dari kita gitu kan ya. Jadi hari ini kalau misalnya ada suami kayak gini, mungkin suami kita tuh nggak maksud loh. Kayak kosakata. Perempuan itu tuh punya perbendaharaan kata itu yang jauh melebihi laki-laki. Ibu yang sahabat ya. Itu dahsyat tuh. Suka bilang kita kalau kita pulang, suami kita pulang dari kantor, cintanya gitu kan. Gimana hari kamu hari ini? Ya oke, baik. Ya kan udah gitu doang kan. Cuma kalau kita ditanya, gimana tadi kamu? Tahu nggak tadi keluar portal? Itu cuma sayur tau nggak? Udah saya yang duluan maju. Begitu dia mundur, udah yang mungkin lagi daripada di sana. Satpam juga pada tidur semua. Bukannya bantuin kayak udah klakson. Gak ada yang nolongin saya. Itu kan, itu jadi tanya gimana tadi hari kita udah panjang. Kita tuh punya kosakata itu ya, yang benar-benar hari ini tuh lahir dari apa? Dari emosi kita yang nggak tahu dari mana, tapi kita lampiasin di satu kali pertanyaan. Padahal kita nggak maksud. Apalagi sekarang kalau kita misalnya menopause. Itu kemarin ya, dia bilang gini sama Paul. Jadi kalau bukan nama Tuhan ya kita udah perang dunia loh. Dia bilang kayak gitu. Gara-gara saya lagi hot press ya. Saya lagi hot press luar biasa. Habis itu lagi kipas-kipas gitu. Terus dia masuk. Dia cuma bilang gini. Kenapa? Ada. Dia ngomong kayak gitu kan. Saya cuma bilang gitu. Panas. Padahal AC udah nyala gitu. Dia udah keringetan semua gitu. Tahu gak dia bilang apa? Iya, sama. Dia bilang gitu. Iya, saya mau ngomong gini. Sini deh. Bagusnya batuan deh. Kalau nggak kita perang dunia loh. Kenapa kayak gini? Kalau saya bukan orang batuan, saya ngomong gini. Nggak sama. Enak aja. Lu makasih dari luar, gue dari dalam apa dari luar? Menurut nyala? Iya nggak? Iya kan? Makanya dari sini. Padahal si Paul yang ngeliatin saya gitu. Padahal maksud aku nggak kayak gitu loh. Apa maksudnya? Maksud dia sama tuh gini loh. Iya, I feel you. Baik nggak loh? Tapi karena salah, kalau nggak jeleknya kan emosi, orang dunia. Nah itu tuh sama. Mungkin kita nggak negatif, tapi karena suami kita tuh, kita perlu periksa. Makanya dibilang perempuan tuh penolong. Kalau kata kita tuh jauh lebih banyak, ibu-ibu. Jadi ampuni mereka, kalau mereka itu suka salah-salah pilih kata. Tanya aja sama mereka, yuk maksudnya ngomongnya apa? Gitu. Tanya aja. Itu komunikasi ya.
emosi harus diregulasi. Tapi kalau setiap hari selalu ada tambahan terus emosi, bagaimana sedang dengan regulasi kan tidak instan langsung mereda. Ya, hari ini misalnya tuh, tadi saya habis bincang-bincang tuh, dia di, siapa sih Dede ya, yang tadi tanya. Yani. Yani. Awel. Jadi bayang tadi yang ini. Dia tadi bilang ini, kan kita emosi sama anak ya. Anak udah dikasih tahu hari ini, besok diulang lagi. Emosi dong, ya kan? Yang kayak gitu kan? Iya. Coba kan, emosi kan? Iya benar. Kalau emosinya tiap hari gimana? Ya regulasi tiap hari. Seperti balon itu tuh tadi, gitu. Kok bisa hari ini kita sabar sama anak kita? 3 hari lagi gak sabar. Itu kenapa? Karena kan dari regulasi. Hati anak tuh ngeselin banget deh Tuhannya. Udah dibilangin dari kemarin. Ketika itu dikeluarin, lihat aja. Besok kantongnya siap diisi lagi dengan kesalahan yang sama. Lihat aja. Nah, kita itu sekarang tuh sibuk dengan kayak gini. Kalau saya udah regulasi terus anaknya nggak berubah gimana? Nah itu orang-orang yang nambahin emosinya sendiri. Gak usah berandai-andai, gak usah kalau-kalau, regulasi aja. Besti, Isabella. Kalau saya kayak gini kan suami saya begitu gimana? Ya udah dia aja, orang Tuhan bilang marahmu kok, emosimu kok. Kalau emang Tuhan mau secara bersamaan berpasangan, Tuhan bilang selesaikan amarahmu dan pasanganmu beserta dengan keluargamu, cucumu, anakmu, saudaramu, tetanggamu. Tapi kapan? Kan enggak, kamu sendiri. Kenapa kalau? Besti. Coba ya. Langsung saja sama diri kita sendiri, pasti atmosfer berubah. Tapi konsisten. Tuhan gak minta tuh selesaikan masalahnya. Nanti Tuhan yang selesaiin masalahnya, tapi yang penting itu dulu. Berdoa aja buat musuh, nanti lihat keajaiban-keajaibannya. Ya. Mau tanya terakhir ini, ketika kita sudah memvalidasi, memvalidasi ini emosi kita, namun orang yang menyakiti terus berulang membuat kesetanan, ya bukan kesetanan, kesalahan. Apakah ini yang diperbaiki diri sendiri, orang lain atau lingkungan? Ini bagus nih ya. Kita udah berusaha meregulasi emosi ya, tapi orang itu terus menyakiti kita. Ini ada yang namanya boundaries, ini juga alkitabiah. Ini sangat alkitabiah. Jadi waktu kita berusaha ya meregulasi emosi kita, orang itu terus menyakiti perasaan kita, ada yang namanya boundaries. Yusuf itu ya, dia tahu kemampuannya dia itu sebagaimana uangnya itu sampai setahan apa. Sehingga apa, ketika dia digoda oleh istri Potifar, apa yang dilakukan oleh Yusuf? Lari. Jadi hari ini juga gitu, ketika kita lagi meregulasi sama orang yang mungkin nyakitin perasaan kita banget, terus kita bilang gak berarti itu kasihi gitu ya, terus kita deket-deketin gitu, gak usah kayak gitu juga, gak usah ya. Tuhan juga gak mau itu ada. Yusuf itu dia lari, kenapa? Karena dia tahu kekuatannya gitu. Tapi apa, dia terus bersama dengan Tuhan, sampai di penjara pun dia tetap bersama dengan Tuhan. Hari ini juga kayak gitu, regulasi aja emosinya terus gitu ya. Terus ciptakan aja boundaries. Kalau sadar-sadar kan nggak apa-apa. Nanti Tuhan akan izinkan ketika kekuatan itu ada. Tuhan akan izinkan. Hari ini saya sama orang yang nyanyikan perasaan saya itu side by side. Bukan power ya. Maksudnya itu adalah keluarga terdekat saya. Jadi setiap acara keluarga kami harus ada gitu ya. Itu benar-benar sekarang ada di sama saya gitu. Tapi itu mampu. Tapi itu bukan perjalanan seminggu 2 minggu. Tapi harus ciptakan, harus diawalin, itu harus ada, ya. Jadi ciptakan boundaries, terus setia gitu berproses sama Tuhan. Ini sebelum ini mau ditutup sih. Nanti saya kasih beberapa tips. Tips ini nanti kalau dilakukan, ya, itu ibu-ibu tuh bisa ngerti ada pola, bagaimana pola kita memetakan ya, mapping emosi kita, ya. Jadi kan kita udah lihat ya bagaimana satu balon kantong emosi kita, itu kita udah nggak ngerti ketika dia pecah, kita nggak ngerti tuh mana tuh yang bikin dia pecah, karena semua udah campur aduk di dalam. Hari ini, nanti malam gitu, 1 hari aja dari mulai pagi, masih ingat nggak apa yang bikin emosi? Coba orang yang hari ini masih bisa ingat gitu, oh iya pagi tadi begini, oh iya ya ini ada ini.
Itu dia bisa, itu dia ngeluarin sendiri. Besok dia akan jadi orang yang lebih positif, lebih lentur gitu ya. Dan siap nerima emosi-emosi baru. Karena kita nggak bisa cegah emosi yang datangnya itu dari luar. Sekali lagi saya mau bilang jangan nyalain setan ya ibu-ibu ya. Iblis itu cuma provokator, tapi eksekutornya kita sendiri. Ya, iblis hanya provokator, eksekutor kita sendiri. Ya, nggak usah bawa iblisnya digigit setan, digigit setan. Terus dia bilang, gue lagi kagak tugas. Ya, jadi nanti hari ini ada satu cara ya untuk ibu-ibu. Itu namanya, pertanyaannya udah bisa kayak. Namanya journaling. Udah pernah tahu nggak? Journaling. Di sini ada nggak yang tulis-tulis diary gitu? Ada ya, masih ya. Hebatnya kita ya. Hari ini semua anak-anak ya, semua diupload gitu kan ya. Dulu kita diary gembok, beneran. Perasaan kita bawahnya nggak boleh ada ya tahu gitu. Sekarang kemana-mana makan mie Indomie aja diupload. Gitu. Nah ini ada yang namanya journaling. Dulu kalau diary itu sesuatu yang kita tulis itu sebenarnya cara juga ya meregulasi emosi kita. Cuma journaling ini beda sama apa yang dinamakan diary. Kalau journaling ini sifatnya memang betul-betul regulasi emosi. Dia tidak ditata, dia nggak dibikin rapi, dia punya durasi. Jadi kalau misalnya bisa ya ambil satu, belilah diary gitu ya hari ini. Itu tidak untuk dibaca oleh siapapun kecuali diri kita sendiri. Jadi it's very personal ya, it's been with me and me. Tapi Tuhan tahu gitu ya. Don't mind the diction. Gak usah diatur-atur. Gak usah diatur-atur. Kita mau pakai bahasa tulisan apa yang sebagaimana apapun juga, itu kita jujur. Tulis setiap hari, jangan kurang dari 10 menit, jangan lebih dari 20 menit. Karena itulah real emotion kita. Nanti kita bisa ketemu pola tuh, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Saya suka tulis gitu ya. Dan saya bilang, saya nggak tahu nih mau nulis apa, karena saya kesel banget. Ini semua pada brengsek. Nah soalnya kita nggak mungkin nggak bisa bikin itu ya. Nggak bisa kita rapiasin ya kan ya. Orang rumah, orang gereja, dan siapapun. Kita bisa tumpahkan ya. Berarti setelah 20 menit. Walaupun keadaannya gantung, itu melatih kita untuk bisa menerima ketika ada situasi yang emang kita nggak bisa ubah. Kalau diary, kita bisa lakukan sampai titik. Itu melatih kita untuk accept things yang harus memang kita terima. Itu melatih kita. Kalau situasinya gantung, belum selesai, ya sudah, selesain aja. Nggak usah pakai tip X, nggak usah pakai menghapus, nggak usah digaris-garis. Kalau ada kesalahan, coret. Kalau emang udah selesai, nggak bisa nulis apa-apa lagi, ya sudah berhenti. Tapi jujur sama diri kita sendiri. Salah ibu gitu. Bu, nggak mungkin kan ambil sama suami. Nanti ambil aja itu. Dan itu tidak untuk dibanding siapapun, kecuali diri kita sendiri. Nanti ketemu satu pola. Sedih, kenapa saya begitu emosi? Emosinya ini banget ya. Nanti ketemu polanya. Wah, karena aku kesini, karena aku kesini, karena aku kemarin ketemu sama si ini dan si itu. Selasa kenapa aku peaceful banget? Kenapa tulisanku sampai selesai? Rabu juga begitu. Itu membuat kita tuh cerdas dan melek sama emosi kita semuanya. Aku benci banget ya hari ini ya. Begitu keluar pagi-pagi udah seperti ini. Atau mungkin kita nulis, Tuhan aku jengkel. Ada satu hari aku cuma bilang kayak gitu. Tuhan aku hamba Tuhan yang hari ini jengkel banget. Tahu nggak? Karena problematika kita tuh hari ini sama. Peperangan hari kita tuh sama. Kalau hari itu seperti tadi, terus saya nggak jaga jiwa saya. Saya berhenti jadi yang dukungan hari ini. Kenapa? Hari saya pasti kemainan. Saya juga nggak bisa melayani. Udah pasti nggak ada urapan. Saya cuma menjalankan aktivitas sebagai hamba Tuhan. Itu namanya saya pidato. Saya kasih workshop. Nggak ada gospel. Dan hari ini perlu banget untuk menjaga jiwa kita. Bawa sama Tuhan masuk ke dalam ruang konselingnya Tuhan. Kepada Tuhan kita, the wonderful counselor, yang enggak baperan. Nah ya, mulai dulu. Yang pertama tuh tanya itu ya, nanti malam ada 3 tuh. Ada 3. 4. Kitab Yunus itu tuh paling enak dibaca ya untuk ngerti bahwa Tuhan itu tertarik dan serius banget sama psikologi seseorang. Tuhan tuh sangat tertarik, Tuhan sangat serius. Baca kitab Yunus nanti malam. 4 pasal doang. Nanti ibu-ibu bisa melihat ya
Bagaimana dalam cintanya Tuhan. Dalam panjang, lebar, luas, tinggi cintanya Tuhan dalam memproses seorang Yunus. Tuhan adakan dan Tuhan pakai segala sesuatunya hanya untuk apa? Berproses sama satu manusia yang namanya Yunus. Tuhan tobatkan itu semua awang-awang kapal nakoda. Cuma buat apa? Cuma buat berproses sama Yunus. Tuhan suruh itu satu ikan besar. Cuma buat apa? Nangkap Yunus. Tuhan izinkan itu satu Niniwe bertobat. Cuma buat puasa untuk apa? Berproses bersama Yunus. Hari ini Tuhan lakukan yang sama juga. Mungkin kita bisa beri saya. Saya aja kalau hari saya lihat ya. Waktu saya dikira tentang narkoba itu Tuhan ya sampai dia bisa atur loh. Razia-razia itu ya diluputkan coba. Ketika mereka mau bikin razia, siapa yang bikin coba? Si Tamara lagi ada di situ. Rahasia ke tempat lain coba. Hanya untuk apa? Berproses buat saya hari ini. Tuhan sambil bantu tuh polisi-polisi satu Indonesia. Kemana saya pergi saya nggak pernah dirazia. Bisa kita meriksa. Wah, hari ini sebenarnya Tuhan udah ciptakan hal-hal yang banyak luar biasa hanya untuk berproses bersama dengan saya dan ibu-ibu sampai hari ini. Karena Yunus tuh nggak lebih istimewa dari saya dan juga ibu-ibu dengan hal yang sama. Pertama, baca kitab Yunus. Buat Tuhan ini selalu manfaatkan segala sesuatunya di segala aspek kehidupan saya dan juga ibu-ibu untuk menunjukkan betapa dalam, lebar, panjang, tinggi, luasnya dia mencintai kita sebagai manusia. Satu kitab Yunus. Yang kedua, periksa siapa kita di umur 12 tahun ke bawah. Mulai periksa, ada gambar-gambar nanti ya, cerita-cerita yang berjatuhan. Itu yang membentuk kita tuh. Hari ini kita punya ingatan. Nanti dari sana ketika kita kembali lagi, kita bisa cek trauma-trauma kita. Yang mungkin mesti kita hilangin. Yang membentuk kita berpikir hari ini. Saran kita. Ambil darah itu tadi tuh yang purba kala yang gak bisa diapa-apain. Itu banyak terpengaruh dari cerita-cerita kita di masa lalu. Semakin cepat kita kumpulin cerita-cerita kita di masa lalu, semakin kita bisa ngajak otak purbakala kita ini untuk apa? Untuk bisa tertib kita yang pegang kendali. Yang ketiga itu tadi journaling. Journaling itu adalah apa? Kita lampiaskan. Jangan kurang dari 10 menit, jangan lewat dari 20 menit. Berhenti walaupun keadaannya masih gantung. Berarti melatih kita untuk bisa menerima walaupun keadaannya nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Yang keempat, berdoa untuk musuhmu. Mulai malam ini, coba lihat nanti keajaiban yang ditimbulkan. Besok mampu lagi bagi berdoa. Besokannya lagi pasti mampu berdoa buat musuh. Nah, ada yang susah kan ketika kita datang dan memperlakukan Tuhan kita sebagai Tuhan yang gak berperang. Selamat memberkati the rest of your life dengan